berlaku terkait tentang pekerjaan-pekerjaan yang ada hubungannya dengan pekerjaan di ketinggian, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, saat ini saya tergabung di Arai Indonesia. Arai Indonesia itu adalah merupakan sebuah perkumpulan para pekerja yang ada hubungannya dengan pekerjaan ketinggian. Baik itu pengawasnya, safety-nya, TKBT, TKPK, dan lain sebagainya. Saya berada di naungan tersebut. Kebetulan saya berada di kepengurusan pusat, saya berada di bidang 5, berada di bidang akses struktur, tentunya yang menaungi pekerjaan-pekerjaan yang ada hubungannya dengan pekerjaan yang menggunakan akses struktur. Kemudian saya pun tergabung di Perkumpulan Praktisi dan Ahli Perancah Indonesia, ini pun sama, yang menaungi para pekerja yang ada hubungannya dengan scaffolding dan lain sebagainya. Itu tentang diri saya, Bapak Ibu sekalian, sedikit banyak kita sudah saling kenal, sedikit banyak kita saling tahu, maka dari itu sudah tidak ada lagi rasa malu dan takut untuk bertanya nantinya. Tanyakan apabila memang rekan-rekan ingin ada yang tanyakan seputar tentang materi pekerjaan ketinggian ini, rekan-rekan sekalian. Jadi nanti skemanya saya paparkan dulu materinya, kemudian nanti di akhir sesi ya 30 atau 15 menit saya berikan kesempatan rekan-rekan untuk bertanya seputar tentang materi yang telah kita paparkan selama beberapa jam ya. Baik, kita lanjutkan rekan-rekan sekalian sebagaimana tadi saya sampaikan terkait tentang definisi pekerjaan ketinggian. Banyak sekali yang mengatur, yang mendefinisikan apa itu pekerjaan ketinggian. Sekarang kita bandingkan 3 aturan pekerjaan ketinggian yang mendefinisikan apa itu pekerjaan ketinggian. Eropa mengatakan ketika seorang tenaga kerja melakukan aktivitas pekerjaan dengan ketinggian 4-6 feet atau setara dengan 1,8 meter, maka orang itu sudah masuk ke dalam kategori pekerjaan ketinggian, katanya si Eropa, rekan-rekan sekalian. Ya. Kemudian Amerika pun mengatakan ketika seorang tenaga kerja melakukan aktivitas pekerjaan untuk general industri, kemudian si orang tersebut melakukan aktivitas dengan ketinggian 1,2 meter, itu sudah masuk ke dalam kategori pekerjaan ketinggian, kata Amerika. Dan Amerika pun mengatakan ketika orang tersebut melakukan aktivitas pekerjaan untuk dunia konstruksi, kemudian si orang itu sedang melakukan aktivitas pekerjaan dengan ketinggian 1,8 meter, maka orang ini juga sama masuk ke dalam kategori pekerjaan ketinggian. Artinya ada persamaan antara Eropa dengan Amerika. Sama-sama menerangkan bahwa pekerjaan ketinggian itu adalah ketika kita sedang melakukan aktivitas pekerjaan di 1,8. Ya. Berarti selama ini, misalnya selama ini Pak Lukman, selama ini Pak Musin sering mendengar orang kerja di 1,8 itu, oh ternyata itu regulasi atau aturan yang dari luar sana. Nah, meskipun mungkin misalnya Bapak punya vendor, Bapak punya owner misalnya perusahaan asing, baik itu perusahaan Eropa ataupun perusahaan Amerika, akan tetapi saat ini kita sedang melakukan aktivitas pekerjaannya di Indonesia, maka tentunya kita utamakan dulu acuan-acuan yang ada di Indonesia. Nah, salah satunya adalah ini teman-teman sekalian. Ada Permenaker nomor 9 tahun 2016 yang mengatur tentang pekerjaan yang ada hubungannya dengan pekerjaan di ketinggian. Nah, uniknya di Indonesia tidak menerangkan angka. Jadi ketika rekan-rekan pernah membaca definisi pekerjaan ketinggian di Indonesia, itu tidak ada angka. Nah, di Indonesia harus tercapainya 3 poin penting, 3 unsur pokok, barulah orang tersebut masuk ke dalam kategori pekerjaan ketinggian. Apa saja, Pak? Yang pertama adalah ketika orang melakukan aktivitas pekerjaan yang di mana terdapat adanya perbedaan ketinggian, maka poin penting yang pertama sudah tercapai. Misalnya, Pak, anggota kerja kami itu sedang melakukan aktivitas pekerjaannya hanya di 1 meter saja misalnya. Yang jadi pertanyaan, apakah 1 meter itu terdapat adanya perbedaan ketinggian? Masih terdapat, rekan-rekan sekalian. Tapi apakah orang yang kerja di 1 meter itu sudah masuk ke dalam kategori pekerjaan ketinggian? Belum tentu. Kenapa? Karena baru poin penting yang pertama. Sedangkan harus dilengkapi dengan poin penting yang kedua, yaitu terdapat adanya potensi jatuh. Kembali ke kasus tadi, orang kerja di 1 meter. Tadi sudah tercapai beda tingginya.
Yang kedua, apakah terdapat adanya potensi jatuh? Oh, terdapat, Mas. Karena orang yang kerja 1 meter, selain ada beda tinggi tadi, tapi kemungkinan terdapat adanya si orang tersebut memiliki adanya potensi dia terjatuh. 2 poin tercapai. Tapi apakah orang itu sudah masuk ke dalam kategori pekerjaan ketinggian? Belum. Kenapa? Karena harus disempurnakan dengan poin yang ketiga, yaitu adanya kerugian. Kerugian dimaksud di sini adanya cedera, kita tidak tahu apakah cederanya ringan, sedang ataupun berat, atau kematian, atau kerusakan harta benda lainnya. Artinya pada saat-saat ini rekan-rekan sudah mencapai 3 poin penting tersebut, barulah rekan-rekan masuk ke dalam kategori pekerjaan di ketinggian. Contoh misalnya, anggap saja misalnya Pak April saat ini sedang online awareness, online seminar di ruangan kantornya lantai 25. Pertanyaannya, di lantai 25 kita duduk di depan laptop, di depan kamera, di dalam ruangan, apakah kita masuk ke dalam kategori pekerjaan ketinggian? Kita lihat teman-teman 3 poin pentingnya. Yang pertama, apakah terdapat adanya beda tinggi? Kata Pak April, terdapat dong Mas Fanit. Kenapa? Karena begitu kita lihat jendela, kita lihat berada di lantai 25, terdapat adanya beda tinggi. Tercapailah beda tingginya. Yang kedua, apakah ada potensi jatuh? Oh, tidak ada Mas Fanit. Karena kita sudah dilengkapi dengan collective protection seperti dinding, kaca, tembok, pagar, dan lain sebagainya. Sehingga potensi jatuhnya tidak tercapai. Karena tidak ada potensi jatuh, maka tidak ada kerugian. Berarti ketika Pak April tadi sedang melakukan aktivitas online trainingnya di dalam ruangan lantai 25, tidak perlu pakai full body harness, mau ngapain kan gitu ya. Karena belum masuk ke dalam kategori pekerjaan di ketinggian. Contoh yang kedua, Mas Fani, ternyata kami itu sedang melakukan pekerjaan di sebuah tangga vertikal, misalnya tangga lorong. Orang itu sedang melakukan pekerjaan cuma 3 anak tangga saja, hanya ketinggian 1 meter saja. Tapi di bawah lantainya sini banyak bahan-bahan chemical yang dimana kalau orangnya berpijak atau menginjak bahan chemical tersebut kakinya akan melepuh. Pertanyaannya cuma 1 meter. Apakah orang ini masuk ke dalam kategori pekerjaan di ketinggian? Kita lihat 3 prinsipnya. Yang pertama, 1 meter, apakah terdapat ada beda tinggi? Tercapai, Pak, beda tingginya. Yang kedua, orang kerja di 1 meter, apakah terdapat ada potensi jatuh? Meskipun hanya 1 meter, tapi terdapatlah ada potensi dia terjatuh. Dan ketika dia jatuh, menginjak bahan chemical, kakinya melepuh, terluka. Meskipun misalnya cedera ringan, sedang ataupun berat, maka tercapailah sebuah kerugian. Berarti meskipun hanya 1 meter saja tingginya, akan tetapi resikonya tinggi, kemudian 3 poin pentingnya tercapai semuanya, barulah orang itu masuk ke dalam kategori pekerjaan di ketinggian. Maka dari itu, dari sini kita simpulkan sesuai dengan peraturan Menteri nomor 9 tahun 2016 bahwa definisi dari bekerja di ketinggian adalah suatu aktivitas pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kerja di tempat kerja. Misalnya Pak Lukman, Mas Fanit, kalau saya mau ganti genteng di rumah, boleh nggak saya pakai full body harness? Boleh. Paling tetangganya bilang, ngapain gaya-gayaan kan gitu ya. Karena di rumah bukan tempat kerja, meskipun mungkin ada terdapat beda tinggi, potensi jatuh dan kerugian, tapi di rumah bukan tempat kerja. Nah, regulasi ini menentukan untuk tempat kerja yang dilakukan oleh tenaga kerja di tempat kerja ketika terdapat adanya beda tinggi, potensi jatuh, dan kerugian. Itu adalah definisi dari pekerjaan ketinggian. Nah, mindset kita rubah. Tidak semua pekerjaan pakai full body harness. Tidak semua pekerjaan ketinggian pakai full body harness. Maka dari itu, saat orang melakukan pekerjaan ketinggian, yang perlu kita pahami adalah kita terapkan sistem perlindungan jatuh. Gitu ya. Itu yang paling penting. Ini mapping kita. Sistem perlindungan jatuh, teman-teman sekalian, dibagi menjadi dua. Ada yang dinamakan dengan penahan jatuh, dan ada juga yang disebut dengan pencegah jatuh. Apa sih Mas Panit penahan jatuh? Apa sih Mas Panit pencegah jatuh? Kita bahas satu persatu. Yang pertama, penahan jatuh, teman-teman. Setiap alat penahan jatuh yang nantinya akan rekan-rekan gunakan, baik itu untuk kontraktor, vendor, dan lain sebagainya, maka alat ini tentunya harus mampu menahan beban minimal adalah 15 kilonewton. Teman-teman,
Kalau 15 kilonewton itu kalau kita konversikan ke dalam kilogram, 15 sama dengan 1.500 kilogram. Wow. Gitu ya. Nah, penahan jatuh pun dibagi menjadi dua lagi. Ada penahan jatuh yang memang dikategorikan sebagai penahan jatuh perorangan, serta ada juga penahan jatuh yang dikategorikan dengan penahan jatuh yang digunakan untuk kolektif. Kita bahas penahan jatuh yang perorangan dulu, teman-teman sekalian. Yang pertama ada DHLA. Apa itu DHLA? Double hook lanjat absorber. Berarti ketika misalnya Pak Wilan, ketika misalnya Pak Ivan menggunakan alat ini sebagai alat penahan jatuh perorangan, yaitu double hook lanjat with absorber, berarti alat ini harus mampu menahan beban setidak-tidaknya adalah 15 kilonewton. Tadi saya sampaikan 15 kilonewton itu kalau kita konversikan menjadi 1.500 kilogram. Itu beban statis. 15 kilonewton dimaksud di sini adalah ketika alat ini diproduksi oleh pabrik, diuji tarikan 1 kN, 5 kN, 2 kN, sampai 15 kN dia putus. Akan tetapi pada saat misalnya di sini Pak Slamet gunakan untuk bekerja di ketinggian, kemudian ada orang terjatuh, kan orang jatuh tuh nggak slow motion, nggak mungkin 1 kN, 2 kN. Orang terjatuh bebannya dinamis. Maka dari itu ketika alat ini terbebani dinamis, maka kapasitas alat kita bagi safety factor. Anggap saja misalnya 15 kilonewton kapasitas alatnya, dibagi safety factor alat double hook ini adalah 5. Jadi ketika 15 kN dibagi 5 ketemu 3 kN, 3 kilonewton, kita konversikan ke dalam kilogram menjadi 300 kilogram. Maka beban dinamisnya minimal 300 kilogram. Jadi jangan timbul asumsi. Kata Pak Slamet, Mas Manit, kan kapasitas alatnya ini adalah 1.500 kilogram. Anggap saja misalnya satu pekerja punya berat badan 80 kilogram. Dikali 10 baru 800 kilogram. Boleh dong satu alat ini kita gunakan untuk rame-rame dalam satu waktu untuk 10 orang. Pertanyaannya, apakah pernah rekan-rekan melihat paling tidak satu double hook ini digunakan untuk 10 orang dalam satu waktu? Kan belum. Kenapa? Karena memang kapasitas dinamisnya untuk menanggung satu orang pekerja saja. Double hook lanjut with absorber, selain alat ini memiliki kapasitas 15 kilonewton minimal, maka alat ini Pak tentunya memiliki panjang talinya 1,8 itu maksimal, sorry. Jadi kalau rekan-rekan kedatangan vendor kemudian mereka membawa alat, maka ada ketentuannya. Kapasitas 15 kilonewton, dicek dulu teman-teman. Ya, 15 kilonewton itu berarti hook yang kanan 15, hook yang kiri 15, bukan dua-duanya 15, tapi salah satu hooknya 15. Maka pertama kali setiap rekan-rekan akan menggunakan alat ini, cek dulu alatnya, Pak. Dicek. Di bagian hooknya ada marking. Yang pertama yang kita cek markingnya adalah apakah kapasitas alatnya sesuai. Kalau misalnya saya lihat alat yang saya pegang ini kekuatannya adalah 23 kilonewton, berarti alat yang saya pegang ini, double hook yang saya pegang ini, boleh kita gunakan untuk melakukan pekerjaan di Indonesia. Kenapa? Karena alat itu memiliki kapasitas yang dimana kapasitasnya di atas yang telah ditentukan di Indonesia. Itu yang pertama. Ya. Nah, setelah kita menentukan bahwa kekuatan alat minimalnya berapa, panjang tali lanjutnya maksimal berapa panjangnya, maka langkah berikutnya adalah memastikan bahwa si pekerja ini bisa menggunakan bagaimana teknik prosedur penggunaan alat penahan jatuh double hook lanjut with absorber. Salah satunya adalah yang paling penting adalah selalu mengkaitkan hook posisi di atas kepala, Pak. Atau sering kita dengar dengan titik jatuh 0 atau fall factor 0. Gitu ya. Posisi di atas kepala seperti ini. Nah, titik jatuh 0 itu kenapa kok harus digunakan? Karena ketika orang jatuh dalam kondisi dia menambatkan, mencantolkan hooknya di atas kepala, begitu orang itu terjatuh, maka kemungkinan besar dia tidak akan mengalami cedera. Kenapa? Karena tidak ada hentakan yang diterima oleh orang tersebut ketika dia terjatuh. Itu yang pertama. Kenapa alasan orang tersebut harus mencantolkan pada posisi di atas kepala. Ya, maka
tolong para pengawas pun juga sama Pak, tolong diperhatikan ketika orang tersebut melakukan pekerjaan, kemudian orang tersebut melakukan pekerjaan dan dia akan menambatkan, usahakan cantokan posisi di atas kepala. Pak, kalau nggak ada di atas kepala nggak seperti apa, bagaimana ya? Maka maksimal Bapak tambatkan sejajar dengan dada. Ada namanya titik jatuh satu. Jadi titik jatuh itu ada 4 teman-teman. Ada titik jatuh 0, titik jatuh 1, 2, dan 3. 0, tadi saya katakan posisi di atas kepala akibatnya aman. Kenapa aman? Karena tidak ada hentakan. Sedangkan ketika kita menambahkan pada titik jatuh 1, posisi sejajar dengan dada, begitu dia terjatuh, potensinya adalah cedera. Kenapa cedera? Karena kemungkinannya orang ini akan mengalami sebuah hentakan sebesar berat badannya. 1 kali dari berat badannya. Ya, kita ingat-ingat aja angkanya lah untuk gampang mengingatnya. Artinya saat ada orang pekerja itu dia mencantolkan sejajar dengan dada, begitu dia terjatuh, kemungkinan 1 kali lipat dari berat badan dia akan terima hentakannya. Anggap saja berat badannya tadi 70 kg. Begitu terjatuh, maka orang ini akan menerima sebuah hentakan sebesar 70 kg. Apa yang terjadi saat orang tenaga kerja menerima sebuah hentakan sebesar 70 kg, maka kemungkinannya dia akan cedera. Kita tidak tahu cederanya itu ringan, sedang, ataupun berat. Yang pasti dia cedera. Tapi masih boleh. Kalau nggak ada 0, maksimal 1. Pak, kenapa nggak boleh 2? Yang tidak diizinkan itu adalah ketika kita mencantolkan di titik 2. 2 itu di mana? Sejajar dengan kaki, teman-teman. Jadi kalau misalnya banyak rekan-rekan yang sedang melakukan pekerjaan di tower dan lain sebagainya, mereka mencantolkannya itu di kaki, khawatirnya begitu dia terjatuh, dia mengalami sebuah cedera berat atau bisa jadi fatality. Kenapa alasannya kok bisa sampai fatality? Karena kemungkinan saat orang itu jatuh, dia akan mengalami sebuah hentakan sebesar 2 kali lipat dari berat badannya. Anggap saja misalnya si orang tersebut memiliki berat badan 70 kg. Begitu dia terjatuh, maka dia akan mengalami hentakan sebesar 2 kali 70 kg. 140. Apa yang terjadi ketika seorang pekerja menerima sebuah hentakan sebesar 2 kali lipat dari berat badannya? Bisa jadi dia akan mengalami fatality. Lawang vol faktor 2 aja nggak boleh, apalagi vol faktor 3. Vol faktor 3, titik jatuh 3 jauh di bawah kaki. Maka kemungkinan orang itu akan mengalami sangat fatal. Kenapa? Karena dia akan mengalami sebuah hentakan kemungkinan 3 kali lipat dari berat badannya. Nah, jadi dipahami dulu titik jatuhnya dulu. Pertanyaannya Mas Fanit, kalau misalnya di tempat kerja kami itu tidak ada titik 0, itu tidak ada titik 1, adanya titik 2. Lantas bagaimana solusinya? Maka teman-teman harus memastikan teman-teman bisa menghitung yang namanya fall clearance, jatuh bebas. Gitu ya. Bagaimana cara menghitungnya? Yang jelas pertama kali rekan-rekan harus memastikan berapa panjang tali lanjat yang rekan-rekan gunakan saat ini. Misalnya 1,8 adalah panjang lanjatnya. Ditambah energi absorber yang terpasang pada lanjat. Ya, jadi kalau setiap lanjat itu kan biasanya penahan jatuhnya disediakan dengan adanya absorber seperti ini. Nah, absorber ini ketika dia terurai memanjang, paling panjang dia terurai adalah di 1,2 meter. Adalah absorbernya. Ditambah apa lagi ketika Bapak menghubungkan alat penahan jatuh ini kan di punggung ya. Full body harness ada daring punggung. Di punggunglah kita hubungkan alat penahan jatuhnya. Maka antara punggung sampai telapak kaki orang Asia dewasa adalah 1,5 idealnya. Dari punggung sampai kaki. Ditambah lagi antara kaki sampai ke lantai. Jangan sampai orang itu jatuh tapi kakinya masih menyentuh ke lantai. Kan percuma. Maka idealnya sesuai dengan regulasinya, peraturannya, antara kaki sampai ke tanah tidak kurang dari 1,2 meter. Kaki sampai ke tanah atau lantai. Dihitunglah Pak, 1,8, 1,2, 1,5, 1,2 ketemu lagi 5,7 meter. Artinya teman-teman boleh mencantolkan alat penahan jatuhnya itu sejajar dengan kaki dengan catatan rekan-rekan saat ini sedang berada di ketinggian minimal paling tidak 5,7 meter.
Karena kalau rekan-rekan bekerja hanya di 3 meter, nyantolin ke kaki, rekan-rekan terjatuh, kakinya masih menyentuh ke lantai kan percuma. Gitu ya. Nah, maka terjawab sudah kenapa rekan-rekan harus mencantolkan si alat penahan jatuhnya posisi di atas kepala. Tujuannya adalah supaya meminimalisir terjadinya sebuah cedera. Itu yang pertama. Harus diperhatikan, harus dibuat sebuah prosedur cara penggunaan alat penahan jatuh double hook. Yang kedua, selain mencantolkan di atas kepala, maka si double hook ini idealnya adalah mencantolkan pada posisi yang berbeda. Ini posisi 1, ini posisi 2. Anggap saja misalnya Bapak Ibu sekalian sedang mau naik turun tangga. Ketika naik turun tangga, Bapak Ibu tidak dapat memastikan berapa kekuatan setiap anak tangga yang kita gunakan. Ya meskipun idealnya orang naik turun tangga tuh jangan pakai double hook, harusnya ada alat penahan jatuh yang lainnya. Nanti ada mobile arrestor, nanti ada mechanical fall arrestor. Nah, begitu Bapak menggunakan tangga, Ibu menggunakan tangga mau naik dan turun untuk para pekerjanya, maka usahakan tambatkan pada poin yang berbeda, cantolkan pada poin yang berbeda. Tujuannya kenapa? Satu, kita tidak tahu berapa kekuatan tangganya. Jadi ketika yang satu gagal, maka yang satunya lagi akan kita jadikan sebagai cadangan. Kalau Bapak Ibu menambatkan pada titik yang sama, pada angkur yang sama, pada tangga yang sama, kemudian misalnya orang tersebut jatuh, kemudian tangga tersebut dia jebol, gagal, maka tidak ada alat yang akan menangkap dia terjatuh sehingga orang itu akan jatuh sampai ke lantai bawah, maka orang itu besar kemungkinan akan mengalami sebuah cedera atau meninggal dunia. Itu yang kedua. Alasan kenapa Bapak Ibu harus menambatkan pada poin yang berbeda. Yang ketiga, memindahkan bergantian. Sering kita lihat, benar tadi kata Mas Enggar, orang biasanya naik turun struktur, naik turun tangga, naik turun tower, harusnya dia mencantolkan bergantian, tapi biasanya orang-orang itu mencantolkannya dua-duanya di pinggang. Naik, main naik-naik saja beranggapan, Allah Mas Panit, kami kan sudah naik-naik struktur ini sudah belasan tahun. Enggak pernah tuh saya jatuh, sombong gitu ya. Orang jatuh nunggu apes. Selama 11 tahun misalnya teman-teman belum apes, ya belum akan jatuh. Tetapi 11 tahun plus satu harinya itu dia apes, maka kemungkinan orang itu akan mengalami sebuah kegagalan. Ketika dia naik tower, naik sutet, naik struktur, naik tangga, nggak mencantolkan secara bergantian, maka begitu dia kepleset jatuh, tidak ada alat yang akan menangkap, menerima, menahan ketika dia terjatuh. Sehingga orangnya akan jatuh menemui struktur yang keras, menemui lantai yang keras, maka kemungkinan orang itu akan mengalami sebuah kemungkinan orangnya akan jatuh. Maka yang ketiga prosedurnya memindahkan bergantian. Karena kita tidak tahu kapan kita akan mengalami sebuah kegagalan, saat Bapak lepaskan satu hooknya, maka yang satunya lagi lah yang akan kita cadangkan. Pertanyaannya tadi, Mas Wanit, kalau cuma satu hook, apakah dia mampu menerima beban sebesar 15 kN? Ingat tadi saya sampaikan 15 kN itu satunya, bukan dua-duanya. Jadi ketika misalnya, anggaplah Mas Adi lepaskan satu, maka yang satunya lagi dia dapat membackup menjadi cadangan sebesar yang telah disesuaikan oleh ketentuannya. Itu alasan kenapa kita mencantolkan harus secara bergantian saat bergerak. Mau vertikal, mau horizontal, mau diagonal, sama. Ya. Kemudian yang keempat, tidak mengkaitkan sejajar dengan kaki. Sudah kita pahami bahwa sejajar dengan kaki itu vol faktor 2. Sudah kita pahami bahwa vol faktor 2 itu adalah ketika orang jatuh, maka hentakannya kemungkinan akan semakin besar. Contoh, saya analogikan dengan video ini. Kita sebentar lihat video sebentar, supaya kita bisa menggambarkan apa sih bedanya vol faktor 0, vol faktor 1, dan 2. Kita lihat teman-teman. Di dalam video ini, orang nyantol di 0. Oke, saya stop dulu sebentar. Ketika orang mencantolkan di 0 tadi, maka kecil kemungkinan ada sebuah hentakan sehingga orangnya tidak mengalami cedera. Itu 0. Ya, kita lanjutkan ke berikutnya. Vol faktor 1. Ini vol faktor 1. Oke. Begitu dia terjatuh, hentakannya sudah ada perubahan nih. Jadi analoginya 1 kali lipat dari berat badannya.
maka orang ini kecenderungannya dia akan mengalami cedera. Kita nggak tahu ringan, sedang, atau beratnya. Ya. Itu satu. Yang terakhir, dua, kita lihat. Oke. Begitu vol faktor 2 dia tambatkan sejajar dengan kaki, begitu dia terjatuh, kemungkinannya dia akan mengalami sebuah hentakan sebesar 2 kali lipat dari berat badannya. Maka dari itu, kita harus dapat mengingatkan, saling mengingatkan satu sama lain agar selalu bekerja dengan selamat. 0 paling aman, 1 maksimal. Gitu ya. Salah satunya. Berarti tadi prosedur yang keempat tidak mengkaitkan sejajar dengan kaki. Kenapa? Alasannya adalah karena sejajar dengan kaki vol faktor 2. Karena vol faktor 2 kemungkinan kita begitu terjatuh akan menerima hentakan sebesar 2 kali lipat. Itu yang keempat. Dan yang terakhir adalah membuat angkur sementara, Pak. Maksudnya gimana Mas Pandit kok membuat angkur sementara? Misalnya kalau ada orang kerja di tower sutet misalnya. Kan ketika orang kerja di tower sutet itu misalnya kalau dia pakai double hook, kemudian hooknya itu tidak bisa dicantolkan pada strukturnya karena cenderung lebih besar strukturnya daripada hooknya, maka kebanyakan orang-orang itu melingkarkan, melilitkan. Ya. Sedangkan ketika hooknya itu dilingkarkan, dililitkan pada struktur utamanya, berarti alat itu tidak 100% tie off. Sehingga nggak boleh, Pak. Karena perlu kita pahami, yang namanya 15 kilonewton dari alat yang saya pegang ini, yang 15 kilonewton itu adalah kekuatan yang ditanggung oleh hook yang berwarna emas kalau alat saya ini, Pak. Sedangkan di dalam hook ini ada alat yang berwarna silver. Ini adalah pengunciannya. Dan pengunciannya ini tidak untuk dibebani. Kalau andai kata misalnya Bapak Ibu melingkarkan pada struktur, maka khawatirnya begitu orang terjatuh yang akan menerima beban bukan bagian hooknya, tapi bagian penguncinya. Ketika bagian penguncinya ini adalah dia terbuka, terlepas, patah, maka hooknya akan keluar dari angkurnya, maka orangnya akan terjatuh beserta alat-alatnya. Itu yang pertama, alasannya kenapa tidak boleh dilingkarkan atau dililitkan. Alasan yang kedua, tadi saya katakan 100% tie off itu ketika dia terpasang 100%, benar-benar 15 kilonewton ketika dia terpasang 100% seperti ini. Tapi ketika Bapak lingkarkan, Ibu lilitkan, maka kemungkinan alat ini sudah tidak lagi 100%. Tapi alat ini akan berkurang kekuatannya sebesar 70% pada posisi minor aksis. Misalnya alat ini kapasitasnya adalah 20 kilonewton. Kalau rekan-rekan kurangi 70%, ketemunya itu adalah 11 kilonewton, maka kemungkinan alat ini tidak bisa menanggung beban sesuai dengan ketentuan minimal 15 kilonewton. Itu salah satunya alasan kenapa kok tidak boleh melingkarkan dan tidak boleh melilitkan. Kemudian solusinya apa? Membuat angkur sementara. Kita lingkarkan sebuah angkur, baik itu angkur webbing, baik itu angkur wire, dilingkarkan pada struktur utamanya, pada bracingnya misalnya kalau pada tower itu, kemudian si hooknya ditambatkan pada angkur yang telah dipasang tersebut. Sehingga apa? Sehingga tujuannya supaya si alat itu tetap dalam kondisi mayor aksis 100% tie off. Nah, itu adalah teknik dan prosedur bagaimana cara penggunaan alat penahan jatuh yang pertama, double hook lanjut with absorber. Dan kita sebagai pengawas harus tahu bagaimana menjelaskan dan alasannya kenapa kok harus mengkaitkan di atas kepala, kenapa kok harus mengkaitkan pada poin yang berbeda, kenapa harus memindahkan bergantian, kenapa tidak boleh mengkaitkan sejajar dengan kaki, kenapa harus membuat angkur sementara. Nah, ini kan menjadi sebuah pedoman yang nantinya akan rekan-rekan gunakan pada saat rekan-rekan mengawasi para vendor-vendornya yang akan melakukan pekerjaan yang ada hubungannya dengan pekerjaan ketinggian. Itu adalah alat pertama. Kemudian bagaimana Pak kalau misalnya kita tidak bisa menggunakan double hook lanjut with absorber? Kan ada alat penahan jatuh yang kedua, ada mobile fault arrester. Alat yang paling responsif ketika kita gunakan meskipun rekan-rekan hanya bekerja di 1 meter saja. Kalau tidak bisa menggunakan mobile arrester, maka ada mechanical fault arrester. Ini pun sama. Alat ini sama-sama responsif, sama seperti kalau kita analogikan ada sabuk keselamatan di dalam mobil.
menarik, mengulur otomatis, ketika terhentak dia akan mengunci. Kurang lebih seperti itu cara kerjanya. Dan pada saat misalnya 3 alat ini tidak efektif, maka sistem yang terakhir adalah menggunakan sistem belay, sistem terpandu, di mana sistem ini diadopsi dari para pemanjat dinding, para pemanjat tebing yang memang diaplikasikan untuk pekerjaan-pekerjaan industri. Nah, keempat alat ini pilih salah satu, Pak. Jadi kalau misalnya rekan-rekan di lapangan nggak efektif pakai double hook, ya ada mobile arrestor, ada mechanical arrestor, ada sistem terpandu. Pilih salah satu. Kalau yang pertama nggak cocok, ya yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini biasanya akan disampaikan secara detail pada saat kita mengikuti pembinaan dan sertifikasi untuk TKBT ataupun TKPK. Bergeser dari penahan jatuh perorangan ke penahan jatuh yang kolektif. Kalau rekan-rekan misalnya tidak efektif menggunakan penahan jatuh yang perorangan, maka kita harus menyediakan penahan jatuh yang kolektif. Contohnya apa? Contohnya adalah safety net, contohnya ada bantalan. Cuma kan kalau kita naik ke tower sutet misalnya setinggi 100 meter, setinggi 50 meter, kalau kita pasangkan bantalan belum nyampe ke tanah kan sudah pingsan duluan di udara gitu ya. Kalau dia menggunakan alat penahan jatuh yang kolektif. Maka dari itu kalau misalnya penahan jatuh yang kolektif tidak efektif, maka kita gunakan penahan jatuh yang perorangan. Pilih salah satu, Pak. Lawang suruh pilih salah satu aja, kadang pekerja itu nggak milih kok gitu ya. Nah, contoh safety net seperti ini, Pak. Ini safety net, ini bantalan. Prinsipnya adalah alat ini akan menangkap, menerima orang saat terjatuh. Tujuan utamanya agar orang ini tidak menemukan lantai yang keras, gitu ya. Itu penahan jatuh. Lupakan penahan jatuh, bergeser ke pencegah jatuh. Kalau penahan jatuh tadi idealnya 15 kN, maka pencegah jatuh idealnya 0,9 kN. Contohnya apa? Yang kolektif ada pagar pengaman. Teman-teman, pagar pengaman yang dibangun ada ketentuannya, ada top railnya, ada mid railnya, tingginya sudah distandarkan. Tapi apakah di tower sutet bisa pasang pagar pengaman? Tidak. Maka ketika tidak bisa pasang pagar pengaman, maka pilihannya sistem pasung. Alat yang digunakan untuk membatasi gerakan si pekerja agar dia tidak masuk ke dalam area yang memiliki adanya dia terjatuh. Jadi kalau tidak bisa pasang pagar pengaman, pasang sistem pasung. Kalau tidak bisa pasang sistem pasung, pasang pagar pengaman. Kalau tidak ada dua-duanya, jangan kerja dulu di ketinggian. Gitu ya, kan pilihannya itu gitu teman-teman kalian. Gitu ya, baik. Kemudian ini yang saya sampaikan tadi, definisi secara umum, secara gamblang apa itu pekerjaan ketinggian sesuai dengan peraturan menteri. Kata kuncinya gampang, cuma beda tinggi, potensi jatuh, dan kerugian. Ya, maka dari itu orang yang akan melakukan pekerjaan ketinggian, maka orang itu tentunya harus memiliki sebuah kompetensi dan kewenangan. Terkait tentang kompetensi dan kewenangan, orang kerja ketinggian, idealnya orang tersebut harus memiliki sertifikasi TKBT atau TKPK. Apa bedanya TKBT dengan TKPK? Ini pun juga sama teman-teman dari BUMN gitu ya. Tentunya jangan sampai rekan-rekan salah ngirimin orang untuk training. TKBT dengan TKPK ini sama-sama orang kerja di ketinggian, Pak. Yang membedakan metodenya. Kita bahas TKBT. TKBT yang notabene tenaga kerja bangunan tinggi. Metode kerjanya selama orangnya itu berpijak pada struktur, kakinya berpijak, dan yang diakses adalah struktur, maka idealnya orang tersebut memiliki lisensi TKBT. Akan tetapi ada pekerjaan yang dimana dia tidak bisa menggunakan struktur, gitu ya. Maka idealnya orang tersebut memiliki lisensi TKPK. Kalau TKBT yang diakses struktur, tapi kalau TKPK dia yang digunakan adalah akses tali, menggantung dia teman-teman. Nah, pekerjaan di tower sutet itu ada dua pekerjaan. Ada pekerjaan yang notabene dia menggunakan struktur, dan ada ketika dia mau pasang material yang harus menggantung, maka dia harus menggunakan TKPK. Gitu ya. Pertanyaannya, Pak, boleh nggak orang TKPK ngerjain kerjaan TKBT? Atau sebaliknya, TKBT ngerjain pekerjaan TKPK? Saya analogikan semacam misalnya seperti SIM C dengan SIM A deh.
Kalau orang yang punya SIM C yang notabene dia hanya boleh mengendarai roda 2, apakah boleh dia mengendarai roda 4? Boleh. Asalkan jangan nabrak orang. Karena yang jadi masalah adalah ketika dia nabrak orang. Diinvestigasi ternyata akar masalahnya orang ini punyanya SIM C. Kok dia mengoperasikan mobil? Sama, Pak. Seperti misalnya Bapak mengawasi para pekerja TKBT, tapi dia bekerjanya dengan akses tali. Boleh nggak? Boleh. Asalkan jangan jatuh. Selama orang itu nggak jatuh, aman. Yang jadi nggak aman adalah ketika orang itu mengalami sebuah kegagalan dalam bekerja. Bahkan mungkin misalnya Pak April, bahkan mungkin misalnya rekan-rekan semuanya bekerja nggak punya lisensi, nggak punya sertifikat pun nggak apa-apa. Kan yang jadi apa-apa adalah ketika terjadi kegagalan. Diinvestigasi akar masalahnya ada di mana. Oh ternyata syarat bekerja ketinggiannya yang nomor 5.5 itu belum tercapai. Tenaga kerja yang kompeten dan berwenang. Artinya TKBT dengan TKPK ini sama-sama orang melakukan pekerjaan ketinggian tapi metodenya lah yang berbeda. Gitu ya. Nah, aktivitas pekerjaan mau di lantai tetap ataupun mau di lantai kerja sementara, pada prinsipnya yang penting orang itu menerapkan sistem perlindungan jatuh. Baik itu perlindungan jatuh yang penahan jatuh perorangan, seperti contohnya adalah di sini ada mechanical fall arrestor, atau menggunakan penahan jatuh yang kolektif, seperti contohnya di sini ada safety net. Gitu ya. Kemudian saat orang kerja menggunakan tangga atau struktur vertikal lah, mau naik mau turun, orang kerja ketinggian itu Pak, jangan dibikin ribet, bikin simple dengan cara apa? Pastikan orang itu sudah mencapai yang namanya rumus A, B, C. Apa itu A? A adalah angkur, tempat di mana Bapak Ibu sekalian mencantolkan si alat penahan jatuhnya. Kita lihat orang yang pakai helm warna kuning, teman-teman. Orang ini telah memasangkan vertical lifeline pada angkur, maka inilah yang namanya angkur. B. Body harness, alat yang akan mendistribusikan pembebanan ketika orang itu terjatuh. Orang yang pakai helm kuning ini pakai body harness, Pak. Full body harness yang kita gunakan. Menopang pinggang ke bawah, menopang pinggang ke atas. B. Body harness. Kemudian C. Connecting device, konektor dihubungkan. Kalau Pak Enggar tadi mengatakan percuma pakai full body harness tapi tidak mencantolkan, tidak menghubungkan. Maka ada prinsip C. Sehingga antara A, B, C satu kesatuan yang harus tercapai ke semuanya Pak. Kalau orang naik turun tangga misalnya seperti orang yang gambar sampingnya, orang yang pakai celana warna hitam. Dia tidak mencapai angkur, nggak ada angkur. Dia nggak bawa body harness, dia nggak pakai konektor di connecting device. Begitu dia kepleset jatuh, maka tidak ada alat yang akan menangkap dia terjatuh. Jadi jangan mengacu pada pengalaman Pak. Saya tahu pengalaman teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian naik-naik tower, naik-naik tangga dan sebagainya udah belasan tahun. Tapi orang bekerja 11 tahun di ketinggian, tetapi dia tidak mencantolkan, maka bukan jaminan orang itu akan bekerja dengan selamat. Tunggu apa saja. Nah, rekan-rekan pengawas jangan bosan-bosan untuk mengingatkan, bro, tolong ABC-nya penuhi. Angkur, body harness, dan connecting device. Nah, kita lihat gambar ini teman-teman. Inilah dua aktivitas yang berbeda. Orang-orang yang pakai baju-baju oranye ini adalah akses struktur, ya TKBT. Dan orang yang menggantung ini adalah akses tali, TKPK. Dalam satu area tetapi memiliki dua metode kerja yang berbeda. Jadi disinilah rekan-rekan harus pastikan akhirnya itu, ujung-ujungnya itu si orang tuh mau kerja ngapain. Memang si TKPK ini naik naik ke towernya, naik ke strukturnya, memang menggunakan tangga, memang menggunakan struktur. Tapi akhir dari pekerjaannya si orang ini adalah menggantung. Contoh saya analogikan orang-orang yang mau bersihin kaca-kaca gedung sampai 100 meter tingginya. Gitu ya. Memang orang ini naiknya pakai lift gitu ya. Kan kalau dia ascending dari bawah ke atas 100 meter belum nyampe ke atas sudah pingsan duluan, Pak, Bu. Dia naik pakai lift, begitu nyampe lift dia lempar tali ke bawah, dia rappelling ke bawah. Kan sama Pak, orang mau naik tower seperti orang yang memasang ini nih, apa namanya, isolator atau apa,
Dia naik ke atas pakai struktur, masangin angkur, masangin tali. Ketika tali sudah dipasangkan, diturunkan, barulah orangnya menggantung. Gitu ya. Kalau Bapak semuanya berasumsi orang naiknya dari bawah, tower sutet berapa meter tingginya? Orang naik dari bawah, nah pakai ascending, belum nyampe ke atas sudah pingsan duluan. Gitu ya. Jadi pastikan dulu bedanya TKPK dengan TKBT. Ya, sama-sama kerja ketinggian, tapi metodenya yang berbeda. Kemudian rekan-rekan sekalian, kita lihat gambar ini. Ya, kita lihat gambar ini. Di sini ada beberapa pekerja yang di mana si pekerja tersebut melakukan aktivitas pekerjaan di ketinggian. Contoh orang yang helm kuning nomor 1, gitu ya, Pak Eko ya. Mohon izin tidak ikut mencoret-coret. Kita lihat orang yang melakukan aktivitas pekerjaan di struktur belum nyampe lantai kerja, maka prinsip kerja amannya ABC tercapai. Ada angkur, ada body harness, ada connecting device dia hubungkan. Kemudian lihat orang yang kerja di atap, ada angkur, ada body harness, ada connecting device yang dia gunakan. Artinya ABC-nya tidak akan terlepas. Kita lihat ini lagi Pak, orang ini ABC-nya A-nya nggak ada, B-nya nggak ada, C-nya nggak ada, maka orang ini belum bisa kalau kita katakan orang tersebut aman untuk berketinggian. Karena apa? Karena ABC-nya belum tercapai. Gitu ya. Bentar, saya keluar dulu karena ada coretan-coretan di sini. Bentar. Baik ya. Kemudian selain itu, saat orang tersebut melakukan aktivitas pekerjaan ketinggian, kalau naik turun dia bawa barang, alangkah bagusnya barangnya mendingan dikatrol saja. Karena sesuai dengan peraturan Menteri 9 2016, maksimal beban yang boleh orang itu bawa naik ke atas hanya 5 kg. Saat beban yang akan dibawa itu adalah lebih dari 5 kg, usahakan gunakan alat bantu, salah satunya alat bantu katrol. Kita hauling ataupun lowering system. Tujuannya agar mengurangi resiko orang itu terjatuh. Tetapi saat orang itu terjatuh misalnya dalam kondisi tercapainya ABC, maka saat orang terjatuh dia akan mengalami sebuah posisi seperti ini, Pak. Jatuh menggantung. Bukan jatuh sampai ke bawah ya, jatuh menggantung. Pada saat posisi dia menggantung, maka kemungkinan akan timbullah yang namanya suspensi trauma. Posisi ketidaktahanan tergantung, artinya ketika orang itu jatuh dan menggantung, maka ada kemungkinan terdapatlah sebuah jeratan yang ada di bagian pembuluh darah utama, letaknya ada di pangkal paha. Ketika pangkal pahanya terhimpit, terjepit, sehingga oksigen dan darahnya itu tidak bisa bersirkulasi menuju jantung dan otak. Gejalanya apa? Bisa jadi pusing, mual, pingsan, bahkan mungkin bisa fatality, meninggal dunia kalau memang orang itu tidak bisa melakukan pertolongan darurat untuk diri sendiri. Maka dari itu orang tersebut wajib diajarkan bagaimana cara melakukan self rescue, menolong diri sendiri. Gimana Mas Fandi caranya? Cara yang paling utama adalah Bapak langsung bergerak mengayun cari struktur yang terdekat. Tujuannya apa? Agar beban yang tadinya ditanggung oleh punggung kita pindahkan ke kaki. Agar kita tidak mengalami yang namanya suspensi trauma. Pak, strukturnya kan jauh. Orang itu misalkan jatuhnya pada tol sutet, jauh Pak, kiri dan kanan. Maka langkah kedua adalah membuat sebuah gerakan mengayun-ngayunkan kaki sambil teriak minta tolong. Mengayun-ngayunkan kaki tujuannya apa? Supaya tidak kesemutan dan kram. Sambil teriak minta tolong. Makanya dalam satu area pekerjaan yang dianggap ekstrim tadi, bukan lagi kritikal, ekstrim tadi, berarti ada harus menyediakan yang namanya tim standby rescue. Gitu ya. Nah, langkah kedua. Langkah ketiga, bagaimana cara melakukan sebuah pertolongan darurat? Beberapa full body harness itu ada yang namanya STS, Suspension Trauma Strap. Tujuannya adalah supaya suspension trauma strap ini dapat diurai kiri dan kanan, disambungkan, tujuannya supaya si kaki ini bisa berpijak pada tali yang telah dia siapkan pada bagian dari suspension trauma strap. Tujuannya apa? Beban yang tadinya ditanggung oleh punggung dia pindahkan ke kaki.
Ketika beban dipindahkan ke kaki sehingga terilislah bagian pangkal paha sehingga orang ini akan mengalami orang ini akan terhindar dari yang namanya suspension trauma. Gitu ya. Kita lihat gambar ini teman-teman. Ada dua pekerja, yang pertama yang nomor satu di atas scaffolding. Dikatakan salah. Kata Pak Slamet, bro kamu salah. Apa salah saya Pak? Kamu bekerja tidak menggunakan prinsip ABC. Kamu bekerja tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan sistemnya. Orang kerja di scaffolding, nggak pakai full body harness. Kalau scaffoldingnya sudah dinyatakan aman, di tagging warna hijau, apakah orang ini tetap harus menggunakan full body harness? Ya. Kenapa? Meskipun ada pagar pengaman sebagai sistem pencegah jatuh, tapi kalau orangnya bekerja seperti ini, Pak, ada kemungkinan dia jatuh. Makanya ABC-nya harus tercapai. Maka dari itu, orang kerja ketinggian itu Bapak tanyain dulu, kamu tuh kerja ketinggian mau melakukan aktivitasnya apa? Itu dulu. Jangan dipukul rata, sama-sama ketinggian, satu pakai full body harness, satu enggak. Tanyain dulu orang ini kerjanya ngapain ujung-ujungnya tuh, gitu ya. Kemudian gambar yang kedua misalnya ada orang yang di atas mau melakukan pekerjaan yang dimana pekerjaan dia lakukan harus pakai dua tangan. Tidak ada sebuah lantai kerja, tidak ada pijakan yang rata. Kalau dia pakai dua tangan susah. Biasanya dia pakai satu tangan bekerja, satu tangan pegangan strukturnya. Tidak efektif, Pak. Akhirnya memanggillah orang ini, bro tolong bantu saya ngapain, ambilkan balok. Untuk apa? Support saya dari bawah. Kan tidak efektif gitu ya. Sekalipun helper emang nggak ada kerjaan lain gitu selain megangin seperti ini. Nah idealnya adalah tentunya menyediakan sebuah media pijakan atau lantai kerja yang rata. Kemudian apa yang salah dalam gambar ini? Ya nggak ada yang salah sebetulnya, cuma kurang sesuai. Kita lihat double hook lanjutnya dia lingkarkan, dia lilitkan. Alasan orang ini, Mas, kan nggak muat, Mas. Double hook saya mau cantolkan ke Habim. Lebih besar Habimnya daripada double hooknya. Maka dari itu solusinya tadi, prosedur yang kelima, membuat angkur sementara. Tetapi ketika kita membuat angkur sementara juga, angkur sementaranya harus speknya sesuai. Minimal dia harus mampu menahan beban 15 kN. Jangan sampai dia nyantolinya benar nih Pak nih. Gitu ya. Tapi angkur yang dia gunakan tali plastik. Gitu ya. Benar caranya nyantolinya, tapi yang dia cantolkan pada tali plastik. Apakah tali plastiknya dia mampu menahan beban 15 kN? Kan tidak, gitu ya. Kemudian kita bekerja tidak cukup yang penting yakin seberapa besar pengalaman Bapak dan Ibu sekalian ketika kita akan melakukan pekerjaan tetap selalu diawali dengan adanya rencana kerja. Nggak ada yang namanya yang penting yakin. Anggap misalnya orang yang pakai kaos biru ini dia sudah belasan tahun naik-naik ke ketinggian. Di tempat lain nggak apa-apa Pak, dia nggak pakai full body harness. Tapi begitu dia masuk supaya Indonesia, dia bekerja di PLN misalnya, naik-naik ke tower harus pakai full body harness. Tapi perusahaannya nggak menyediakan. Saking kreatifnya dia nemu tali. Begitu nemu tali, dia bingung mau nyantolin di mana. Sementara di leher gitu kata dia. Takutnya begitu dia kepleset jatuh belum nyampe ke tanah dia sudah wafat duluan. Sehingga orang kerja ketinggian tidak cukup yang penting yakin. Segala sesuatunya orang tersebut harus benar-benar mengawali pekerjaan dengan sebuah rencana kerja. Kemudian orang naik turun tangga Pak. Ini sepele, simple, tapi banyak orang tidak menjalankan. Seperti 3-point kontak misalnya. Yang namanya 3-point kontak itu berarti tangan kiri, tangan kanan, kaki kanan. 3-point. Begitu kaki kirinya berpijak 4 poin, bolehlah satu tangan kita dilepas. Sehingga tetap 3 poin. Nah, ketika orang naik turun misalnya bawa kunci, katakan bawa kunci Inggris yang gede gitu ya, dia bawa di tangan kanan. Begitu dia naik, tangan kirinya poin 1, kaki kanannya poin 2, kaki kirinya poin 3. Tercapai Pak, asalkan orang ini tidak bergerak. Tapi begitu dia bergerak, kaki kanan dia angkat, maka 2 poin tidak tercapai Pak pekerjaan yang aman. Ya. Maka tolong diperhatikan saat orang itu mau naik turun tower, mau naik turun tangga, mau naik turun scaffolding, diperhatikan proses potensi orang ini memiliki potensi jatuh adalah pada saat orang ini bergerak menuju serta meninggalkan area kerjanya. Gitu ya. Makanya sering banyak orang jatuh itu adalah ketika dia berpindah, moving, mau vertikal, horizontal ataupun dia diagonal.
Contoh misalnya kalau ini adalah anggota kerja Bapak, kita cek dari jarak jauh, apakah dia mencapai adanya A, angkur? Nggak ada, Pak. B, body harus dia pakai? Pakai, Pak. C, bawa connecting device? Pakai, Pak. Tapi A-nya nggak tercapai, maka orang ini belum dianggap aman untuk bekerja. Maka dari itu idealnya adalah dia pasangkan yang namanya horizontal left lane, tujuannya agar orang ini bisa melakukan pekerjaan dengan aman, selamat, dan dia mencapai yang namanya ada A, ada B, dan ada C. Tercapai ABC-nya. Jadi mudah saja, lihat aja dari jarak jauh. ABC tercapai, tinggal begitu orang tersebut bergerak, pahami bagaimana prosedur ketika dia bergerak, baik vertikal, horizontal, ataupun dia diagonal. Karena orang kerja ketinggian itu bahayanya bermacam-macam. Bukan cuma orang yang jatuh saja, tapi orang kejatuhan. Manual handling, bahaya listrik, bahaya pergerakan kendaraan, lemahnya supporting struktur, tidak ada angkur, cuaca pun juga menjadi sebuah potensi bahaya yang ada pekerjaan di ketinggian. Maka dari itu, rekan-rekan sekalian, sebelum melakukan pekerjaan yang ada hubungannya di ketinggian, maka kita jalankan dulu persyaratan K3 bekerja pada ketinggian. Artinya mbak-mbak yang pakai baju merah ini mengatakan, bro, sebelum kamu melakukan pekerjaan, maka idealnya kamu jalankan dulu syarat K3 bekerja di ketinggian. Apa saja syaratnya? Yang pertama kita lihat, buat rencana. Direncanakan dulu. Orang mau naik lewat apa, menggunakan apa, nyampe atas nyantolin di mana. Kayak tadi orang mau naik tower sutet misalnya, nyampe atas dia bingung mau nyantolin di mana hanya gara-gara tidak ada angkur sementara. Tidak boleh dilingkarkan, tidak boleh dililitkan. Dia bingung karena dia tidak melakukan sebuah pekerjaan dengan rencana. Rencanakan dulu, Pak. Ternyata saya mau naik pakai struktur ini. Begitu nyampe atas nggak muat, Pak. Maka idealnya kita bawa yang namanya angkur sementara. Terkadang teman-teman sekalian, apa yang kita rencanakan saja masih kemungkinan terjadi sebuah kegagalan. Apalagi yang tidak direncanakan. Ketika kegagalan tersebut terjadi saat kita telah merencanakan, maka begitu terjadi kegagalan yang akan dievaluasi adalah rencananya. Tetapi ketika pekerjaan tersebut tidak ada rencana kerja, kita lakukan, kemudian terjadi kegagalan, khawatirnya nanti akan masuk ke dalam kategori kelalaian. Akibat kelalaian para pengawas membiarkan ada orang kerja ketinggian tidak menggunakan full body harness misalnya. Ya, Bapak abaikan, Bapak diam, yang jatuh dia ini bukan saya. Begitu kejatuhan, dia jatuh di area tersebut, di bawah pengawasan Bapak, berarti Bapak masuk ke dalam kategori kelalaian. Ya. Ingat, katanya Undang-Undang 170, ketika orang tidak menjalankan prosedur K3 ini, orang tersebut akan kena sanksi. Berapa katanya? 100.000. Alah Pak, gaji saya 10 juta, hilang 100.000, masih cukup 9.900.000, sombong. Gitu. Belum lagi pidana 3 bulan katanya. Alah Pak, kontrak saya kan 1 tahun Pak, hilang 3 bulan masih cukup 9 bulan, sombong. Belum lagi kalau masuk kategori kelalaian, membiarkan tenaga kerja melakukan pekerjaan yang dimana dia tidak menerapkan ABC, tidak melakukan perencanaan, bisa jadi masuk ke dalam kitab undang-undang hukum pidana KUHP maksimal 5 tahun akibat kelalaian dari si pengawas tidak menjelaskan, menerangkan bagaimana cara bekerja aman di ketinggian, maka akan dikenakan maksimal 5. Cuma kan bukan itu target kita, Pak. Target kita adalah bagaimana cara kita mengupayakan supaya orang itu paham, tahu bagaimana cara bekerja aman, maka direncanakan. Setelah direncanakan, turunannya adalah prosedur kerja. Prosedur kerja dijalankan. Tadi misalnya prosedur cara penggunaan double hook lanjat, mencantolkan di atas kepala pada poin yang berbeda, memindahkan bergantian, tidak mencantolkan sejajar dengan kaki, membuat angkur sementara, itu kan sebuah metode kerja, prosedur kerja. Yang dimana ketika si pekerja ini tidak menjalankan, tapi Bapak sudah mensosialisasikan itu prosedurnya, bola panasnya sudah bukan di Bapak lagi nih. Katakan misalnya Mas Enggar, katakan misalnya teman-teman sekalian gitu ya, Pak Ipan misalnya. Pak Ipan telah membuat prosedur cara penggunaan double hook. Pak Ipan telah mensosialisasikan. Tapi si pekerjanya, alah apa sih yang diomongin Pak Ipan, pakai nyantolin segala, ribet tahu Pak Ipan. Pak Ipan sudah menjelaskan, sudah menerangkan, sudah mensosialisasikan. Tapi orang itu tidak menjalankan, tidak mencantolkan. Begitu orang itu terjatuh, diinvestigasi, dipanggil Pak Ipan. Pak Ipan, apakah Pak Ipan tidak menerangkan bagaimana cara melakukan pekerjaan dengan menggunakan double hook? Saya terangkan Pak, mana buktinya? Ini Pak, sudah saya sosialisasikan Pak.
Berarti kan bola panesnya bukan dia Pak Ipan lagi. Sudah di orang itu. Intinya Pak Ipan pokoknya menyampaikan. Mau di ACC, mau tidak, mau dijalankan, mau tidak. Ya, yang penting kita sudah menyampaikan berkali-kali. Gitu ya. Maka prosedur itu harus dibuat, disampaikan, dan dijalankan. Ketika dijalankan, maka poin yang ketiga yang akan tercapai. Orang itu mampu melakukan bagaimana cara bekerja dengan aman. Tapi orang ini mau melakukan pekerjaan aman, jelas dong perusahaan wajib menyediakan. Ada namanya APD, sering kita dengar dengan alat pelindung diri, yang notabene diatur di Permenaker nomor 8 tahun 2010, yang sifatnya adalah primer. Primer itu berarti wajib. Contohnya apa? Helm. Orang pakai helm mau di lantai bawah, mau di lantai atas, mau di bawah, di dasar, mau di ketinggian, helm tetap dipakai. Makanya primer, wajib. Tetapi ada lagi selain APD, ada namanya APJP, alat pelindung jatuh perorangan. Sifatnya ada sekunder, diatur di Permenaker nomor 9 tahun 2016. Contohnya apa? Full body harness. Kenapa full body harness ini dikatakan sekunder? Karena tidak setiap pekerjaan kita pakai full body harness. Nah, kewajiban perusahaan menyediakan. Bukan cuma nuntut orang kerja ketinggian aman, safe, tapi alatnya nggak disediakan gitu ya. Hal apa kan alatnya mahal Pak? Lebih mahal manusianya daripada alatnya. Gitu ya. Kalau kita ngukur tentang titik mahal dan lain sebagainya. Dan kemudian itu yang keempat, yang terakhir adalah mempekerjakan tenaga kerja yang kompeten dan berwenang. Tadi saya sampaikan, syarat yang paling terakhir adalah mempekerjakan tenaga kerjanya Bapak itu kompeten dan berwenang. Kompeten tandanya dengan apa? Ada training dulu dia. Berwenang berarti dia punya sertifikat dan lisensi. Ya, punya kompetensi, punya kewenangan. Artinya ketika orang itu pengalamannya banyak, tapi dia belum dinyatakan kompeten dan berwenang, ya tidak bisa, Pak. Berarti orang yang boleh melakukan pekerjaan di ketinggian adalah orang-orang yang memiliki kewenangan dan kompetensi. Dibuktikan dengan apa? Ada sertifikat. Nah, Pak, hari ini kan kita online training nih. Apakah ini sudah merupakan sebuah kewenangan? Belum. Kan ini hanya sosialisasi saja. Gitu ya. Kewenangan diterbitkan oleh negara, entah itu BNSP, entah itu Kementerian dan lain sebagainya ya, yang pasti diterbitkan oleh negara dan diakui oleh negara bahwa orang ini kompeten dan berwenang. Lantas bagaimana selama ini Pak, saya itu naik-naik ke ketinggian, nggak pernah saya jatuh gitu ya. Saya sudah pengalaman, tapi kan belum berwenang. Sama kayak Bapak naik motor selama ini nggak punya SIM, nggak masalah. Selama tidak terjadi masalah. Gitu ya. Yang jadi masalah itu ketika terjadi masalah, nabrak orang, jatuh di jalan, dan lain sebagainya, diinvestigasi, Bapak nggak punya kewenangan, nggak punya surat yang diterbitkan oleh negara, menyatakan bahwa Bapak itu kompeten dan berwenang. Jadi ini Pak, kata kuncinya ada di sini. Peraturan Menteri 9 2015 adalah persyaratan K3 bekerja pada ketinggian. Kemudian, dari tadi kita ngomongin tentang penahan jatuh, pencegah jatuh, penahan jatuh, pencegah jatuh. Kita lihat Pak, kita bandingkan, kita bagi dua. Perangkat perlindungan jatuh dibagi dua. Ada pencegah jatuh, ada penahan jatuh. Tadi yang saya mappingkan gitu ya. Pencegah jatuh ada yang kolektif, ada juga perorangan. Begitu juga pun penahan jatuh, ada juga yang kolektif, ada juga yang perorangan. Kita lihat nomor satu, ada orang yang kerja di lantai kerja yang tetap dicor-coran, orang yang pakai helm putih, orang yang pakai werpak kuning, orange, sorry. Tapi kenapa kok orang ini masih menggunakan tali ini? Inilah tali yang dinamakan dengan tali pasung. Kenapa dia pasangkan tali pasung? Karena pagar pengamannya belum permanen. Maka tali inilah yang akan dia gunakan untuk membatasi gerakan dia agar dia tidak masuk ke dalam area yang memiliki adanya potensi dia terjatuh. Orang yang kedua misalnya yang pakai werpak warna hitam, kemudian pakai helm warna putih, orang ini bekerja di ujung dermaga. Nggak ada pagar pengamannya, dipasanglah yang namanya sistem pasung. Kemudian orang yang pakai kaos putih, helm putih, kita melakukan pekerjaan yang belum nyampe lantai kerja. Dia sudah pasangkan yang namanya alat pemposisi kerja sebagai pencegah jatuh. Tercapai belum amannya? Belum. Kenapa? Karena penahan jatuhnya belum dia tambahkan. Dia tambahkan penahan jatuhnya ada di bagian dada seperti ini. Ini adalah contoh yang salah.
Ya. Meskipun posisi kerja sudah dipasangkan, tapi alat penahan jatuhnya harus tetap dia pasangkan. Kemudian yang terakhir, kalau sudah berdiri pijak seperti ini, barulah kita pastikan orang itu mencapai ABC. Sehingga secara teori perbedaan pencegah jatuh dan penahan jatuh ada di kata-katanya saja. Kita lihat Pak. Pencegah jatuh, kata kuncinya adalah kecelakaan dan kerugian. Artinya suatu rangkaian yang Bapak Ibu siapkan, Bapak Ibu sediakan yang bertujuan untuk membatasi agar orang itu tidak masuk ke dalam area yang berbahaya. Agar orang itu terhindar dari yang namanya kecelakaan dan kerugian. Gimana caranya? Kalau orang kerja di lantai kerja, pasang pagar pengaman Pak. Nih, top rail, mid rail. Dihalang-halangi biar orang tuh nggak masuk ke area yang berbahaya. Yang kedua Pak, kalau nggak bisa pasang pagar pengaman, pasangkan yang namanya sistem pasung Pak. Supaya orang ini terbatasi, orang itu tidak masuk ke dalam area yang memiliki adanya potensi dia terjatuh. Itu pencegah jatuh. Jadi dipasangkan sebelum orang memiliki potensi terjatuh. Sedangkan penahan jatuh, kata kuncinya adalah cedera dan meninggal dunia. Artinya suatu rangkaian alat yang didesain sedemikian rupa yang Bapak gunakan, Ibu gunakan, tujuannya supaya mengurangi dampak saat orang itu terjatuh. Jadi tugasnya apa? Nangkep orang supaya orang ini tidak menemukan lantai yang keras. Karena kalau orangnya menemukan bantalan yang empuk, orang itu ditangkap pakai safety net, orang itu ditangkap pakai double hook, mobile arrestor, mechanical arrestor, sistem terpandu, orang itu kecil kemungkinan tidak akan cedera. Karena orang itu tidak menemui lantai yang keras. Bahkan regulasi menerangkan bahwa kita lihat antara APD dengan APJP terpisah. Jadi jangan katakan full body harness itu APD karena full body harness adalah APJP. Regulasinya berbeda, terpisah. Jadi apa yang saya mappingkan tadi semuanya tertera di sini, tertulis di sini, tersirat di sini, udah nggak bisa diganggu gugat, gitu ya. Alah Pak, misalnya gitu ya, Pak April, Mas Panit, kan peraturan ini dibuat untuk dijalankan harusnya kan gitu. Tapi kebanyakan peraturan dibuat untuk dilanggar gitu ya. Kemudian teman sekalian, ini perangkat penahan jatuh yang kolektif, ada bantalan, ada juga yang namanya safety net, tetapi alat penahan jatuh yang perorangan seperti double hook, mobile arrestor, mechanical arrestor, dan sistem terpadu, pilih salah satu saja. Nah, prinsipnya, kuncinya adalah ABC tadi. Ada angkur, sebuah rangkaian untuk menambatkan di mana kita pasangkan titik tambat. A, sebuah sistem yang dimana sistem ini di Indonesia harus mampu menerima beban setidak-tidaknya 15 kilo Newton. B, body harness. Jelas yang kita pakai full body harness. Alat yang menyangga pinggang ke atas namanya top, alat yang menyangga pinggang ke bawah namanya seat. Jadi digabungkan jadi full body harness. Dan connecting device dihubungkan. Connecting device-nya bisa double hook, bisa mobile arrestor, bisa mechanical arrestor, bisa sistem terpandu. Kita cek, kita bahas sekilas tentang angkur. Angkur yang memang digunakan untuk menambatkan ketika orang tersebut melakukan pekerjaan di ketinggian. Mau angkurnya yang temporary, teman-teman, ataupun angkurnya yang permanen. Yang pasti angkur ini kedua-duanya harus mampu menahan beban setidak-tidaknya 15 kilo Newton. B, body harness. Alat yang kita gunakan, alat yang kita pakai, alat yang kita lakukan adalah full body harness yang akan mendistribusikan tingkat pembebanan saat orang itu terjatuh. Tapi perlu kita pahami, ketika kita pakai harness, maka idealnya harness ini ada ukurannya. Bagaimana cara kita menentukan ukuran? Misalnya, anggaplah berat badan rekan-rekan anggotanya itu 60 kg, tinggi badannya 160. Tarik garis horizontal, tarik garis vertikal, ketemu huruf M. Oh, cocoknya kita pakai M. Pak, berat badan saya 70 kg, Pak. Tingginya 170, Pak. Tarik garis horizontal, tarik garis vertikal, ketemu huruf L. Oh, cocoknya pakai L. Dan memiliki titik ideal berupa daring ada di punggung seperti ini. Ya. Daring arrestor
cuma ada di punggung dan dada. Jadi ada beberapa harness yang cuma ada daring punggung saja, cuma ada beberapa harness yang ada daring punggung dan dada. Mau punggung mau dada silakan. Yang penting tidak di pinggang kiri dan pinggang kanan, tidak di perut untuk penahan jatuh. Jadi dia itu tepat di punggung, Pak, di antara tulang belikat kiri dan kanan, Bapak Ibu sekalian. Bukan di pinggang, bukan di pundak kanan, bukan pundak kiri, tapi tepat di punggung. Makanya kenapa orang kerja ketinggian itu nggak boleh seorang diri dia lakukan. Dari mulai dia pakai harness saja, paling tidak ada orang yang melakukan pengecekan bagian belakangnya. Sabuk pinggang merupakan sabuk yang hanya digunakan untuk tambahan saja. Hanya untuk tambahan saja. Ya, sabuk pinggang. Misalnya gini, ada orang yang mau melakukan pergerakan secara vertikal tapi nyampe tengah-tengah, dia harus bekerja pakai dua tangan. Dia harus pasangkan namanya alat pemposisi kerja, work positioning. Yang dimana work positioning ini dia harus hubungkan di daring kanan dan daring pinggang kanan dan daring pinggang kiri. Ternyata full body harness Bapak nggak ada daring pinggang kanan dan kiri, berarti nggak bisa. Ditambahkanlah yang namanya sabuk pinggang. Kemudian ada seat harness, sabuk duduk. Sabuk duduk ini tidak diperuntukkan untuk kegiatan pekerjaan industri. Sabuk duduk ini hanya digunakan untuk hobi dan olahraga, misalnya naik flying fox, panjat dinding, panjat tebing, untuk sport olahraga ataupun untuk hobi, nggak masalah. Tapi ketika kita menggunakan ini untuk bekerja di tower misalnya, khawatirnya orang itu jatuh, nanti jatuhnya dia posisinya menukik, Pak. Kepalanya di bawah, kaki di atas. Takutnya ketika posisi dia menukik, takutnya badannya keluar dari harnessnya. Kenapa? Karena seat harness ini hanya menopang pinggang ke bawah saja. Lantas, ketika kita bekerja untuk dunia industri, yang kita gunakan adalah full body harness. Gitu ya. Ingat, full body harness apapun itu, kita nggak mandang harga, nggak mandang merek. Yang kita lihat bukan harganya, yang kita lihat bukan mereknya, tapi yang kita lihat adalah fungsi serta standar kegunaannya. Gitu ya. Tergantung fungsinya. Mas Panit, kalau kerjaan saya misalnya dari lantai bawah naik ke struktur sampai lantai kerja, saya cuma pakai daring satu saja sama double hook, nggak masalah. Mas Panit, kalau saya misalkan mau naik tower, ternyata nyampe tengah-tengah kita mau melakukan sebuah bolting, pemasangan bolting, harus pakai alat pemposisi kerja, berarti selain daring punggung yang disediakan, harus ada daring pinggang kiri dan kanan. 3 daring gitu. Mas Wanit, ternyata pekerjaan kami itu adalah dengan metode TKPK, akses tali. Kalau saya cuma pakai 1 daring, 3 daring nggak bisa, berarti harus menggunakan yang daring 5 seperti dalam gambar ini. Nah, kenapa kok yang disampaikan yang daringnya banyak, daringnya lengkap seperti ini? Bapak sebagai pengawas, Ibu sebagai pengawas, pakai yang 1 daring aja Bapak paham, ya, apalagi daring yang banyak. Jadi supaya rekan-rekan paham secara teori, ternyata harness yang daringnya banyak memiliki fungsi yang beragam. Daring, kita lihat, setiap daring yang terpasang pada harness daring tersebut, setidak-tidaknya dia mampu menahan beban 15 kN. Dan ada namanya gear loop. Gear loop itu ada rangkaian seperti cantolan gitu ya. Untuk naruh alat, dia tidak dibebani lebih dari 10 kg. Nah, fungsi-fungsi daring gimana Mas Panit? Fungsi daring yang pertama adalah daring yang ada di dada dan daring ada di punggung, berarti di dada ini sama di punggung belakang sana. Fungsinya sama-sama daring yang akan digunakan untuk menghubungkan alat penahan jatuh yang perorangan. Mas Panit, kalau saya pakai double hook, berarti dihubungkanlah ke daring dada atau punggung. Mas Panit, saya pakai mobile arrester, sama daring dada atau punggung. Pilih salah satu. Apa bedanya dada sama punggung? Sama, bedanya ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau daring punggung, kelebihannya alatnya nggak ganggu, tapi kekurangannya begitu terjatuh terlungkup. Ketika dia terlungkup posisinya, maka akan cepat mengalami yang namanya suspensi trauma. Kalau daring dada, kelemahannya alatnya ganggu di depan pandangan kita, tapi kelebihannya begitu orang jatuh posisinya duduk, maka dia cenderung lebih lama menghadapi yang namanya suspensi trauma. Jadi daring dada dan punggung adalah daring arrester. Kemudian berikutnya adalah daring yang ada di bagian pinggang kiri dan kanan. Ada merupakan daring pemposisi kerja. Jadi sedikit nanti saya akan lihatkan videonya bagaimana cara orang menggunakan alat penahan jatuh double hook dan
work positioning ya, maka daring pinggang ini difungsikan kiri dan kanan untuk alat komposisi kerja. Misalnya ada orang mau kerja, belum nyampe lantai kerja, baru tengah-tengah Pak, tapi dia harus bekerja. Maka dipasanglah alat komposisi kerja. Dan terakhir adalah ada daring yang ada di bagian ventral atau pusar, adalah merupakan daring yang memang diperuntukkan, daring yang digunakan untuk kegiatan akses tali, untuk kegiatan yang memang ada di komponen-komponen bagian dari kegiatan akses tali. Ya, nanti kita coba lihatkan juga video bedanya akses tali dengan akses struktur, TKBT dengan TKPK, agar tujuannya para pengawas ini tidak salah mengirimkan manpowernya untuk melakukan pekerjaan. Kemudian apa yang perlu kita pahami sebelum kita menggunakan harness? Jelas, cek visual. Bahan webbingnya dicek, bahan logamnya dicek. Misalnya bahan webbing terdapat adanya robekan, terbakat, dan sebagainya, tidak digunakan untuk bekerja. Udah nggak boleh untuk bekerja. Ya. Kemudian setelah kita cek bahan webbingnya, maka selanjutnya kita cek bahan dari logamnya. Cek Pak visual. Apakah ada karat, retak? Kalau karat sih wajar lah ya. Tapi kalau retak dan kropos itu udah nggak wajar. Udah nggak boleh digunakan. Kemudian setelah kita cek fisik dan fungsi, langkah berikutnya adalah kita memastikan bahwa kita mampu menentukan bahwa si harness ini sesuai atau tidak untuk pekerjaan. Kita cek dulu, ya kita pegang daring punggungnya misalnya. Jadi kalau saya punya harness, kita cek, kita pegang daring punggungnya. Daring punggung itu daring arrester. Kita pegang daring punggungnya, tujuannya adalah supaya saya bisa memastikan bahwa kita membedakan antara atas dan bawah. Gitu ya. Pak, izin saya tidak pakai background ya, biar saya bisa memperlihatkan bagaimana cara kita melakukan pengecekan. Saya bentar, saya hilangkan backgroundnya dulu. Oke, nah ini. Jadi ketika kita akan melakukan pekerjaan, Pak, cek dulu, pegang daring bagian punggungnya, daring arresternya dulu. Tujuannya supaya kita itu bisa membedakan mana atas dan bawah. Ya. Kita cek dulu bagian punggungnya agar kita bisa membandingkan mana atas dan bawah. Para pekerja mau pakai harness, usak-usek 1 jam nggak jadi-jadi, nggak bisa-bisa, cuma gara-gara nggak bisa bedain mana atas dan bawahnya. Dengan kita pegang daring bagian punggung, kita akan membandingkan, membedakan, oh ini atas, ini bawahnya, ini top harness, ini sit harness. Cek. Setelah itu baru kita gunakan sesuai dengan fungsinya. Misalnya kalau dia menggunakan daringnya cuma 1, cara pakai seperti orang menggunakan jaket. Dia pakai daring 5, berarti cara pakai seperti orang menggunakan yang namanya celana, mulai dari bawah. Nah, itu adalah memastikan bahwa bagaimana prosedur tahapan-tahapan kita menggunakan harness itu sesuai. Nah, kemudian setelah dia gunakan, setelah dia pakai, tingkat kenyamanan itu yang bisa mengukur si pengguna, Pak, bukan orang lain. Kalau dulu misalnya Mas Panit, untuk menentukan kenyamanan tinggal tangan saya aja masukin ke webbingnya, oke ya. Tapi belum cukup nyaman itu, Pak. Bagaimana cara kita menentukan tingkat kenyamanan? Kalau Pak Bapak Ibu pengen tahu bagian pahanya nyaman atau belum, Bapak Ibu jongkok pakai harness. Kalau terjepit, longgarin. Terlalu longgar, kencangkan. Bagian pinggang, silakan membungkuk, cek. Kalau terhimpit, longgarin. Bagian dada, angkat kedua tangannya, Pak. Supaya tujuannya adalah Bapak Ibu sekalian memastikan bahwa harness yang kita gunakan itu sesuai. Nah, setelah nyaman, kan sisa-sisa ujung webbing yang tadi Bapak kencangkan, Ibu kencangkan kan terurai. Khawatirnya nantinya akan menimbulkan potensi bahaya baru, makanya dirapikan, diselipkan supaya tidak menimbulkan potensi bahaya yang baru ketika kita menggunakan full body harness. Dan yang paling penting adalah rekan-rekan paham menggunakan harness yang dalam tahap batas aman. Jadi yang namanya alat-alat ketinggian itu termasuk full body harness, ada yang namanya expired, ada yang namanya usia. Pak Geri, mohon izin di off-kan suaranya Pak Geri. Ada expired, ada usia. Antara expired dengan usia ini dua hal yang berlainan, teman-teman sekalian. Kalau expired ditentukan oleh pabrik, misalnya 10 tahun. Jadi perhatikan, setiap Bapak Ibu membeli harness, tolong dicek kode produksinya. Misalnya sekarang tahun 2026,
ternyata harness yang Bapak beli ini kode produksinya 2020 misalnya. Berarti kan sudah 6 tahun, tinggal 4 tahun lagi Pak expirednya. Ya, meskipun dia masih segelan, masih plastikan, tapi tolong Bapak cek, Ibu cek kode produksinya. Gitu ya. Kan sayang, cuma 4 tahun doang bawa pakai, Ibu pakai. Tapi kalau usia pakai, banyak sekali standar yang menentukan usia pakai. Salah satunya misalnya saya ambil contoh, American National Standard Institute menentukan bahwa usia pakai alat itu maksimal 10 tahun dengan catatan tidak pernah dipakai sama sekali. Pak Gary beli harness, ditaruh di lemari. Selama 10 tahun Pak Gary nggak pernah pakai. Maka 10 tahun udah nggak boleh dipakai lagi. Ya. Pak, ternyata saya itu inspektor, Pak. Setiap naik-naik ke tower itu 6 bulan sekali, Pak. Berarti setahun dipakai 2 kali. Maksimal 7 tahun usianya. Pak, kalau para pekerja kami di lapangan pakai setiap hari, Pak. Kalau dia dipakai setiap hari, maka kurang dari 1 tahun dianggap sudah selesai usianya. Mas Panit, bagaimana kalau misalnya harness yang saya pakai itu, saya pakai setiap hari, tapi kondisinya terawat, masih bagus, masih layak, Mas. Apakah tetap 1 tahun? Tetap. Lantas bagaimana kalau masih bagus, Mas? Boleh nggak saya perpanjang 1 tahun ke depan? Boleh. Tapi dilakukan sebuah pengujian oleh pihak ketiga. Gitu ya. Dan yang diuji pun adalah harness-harness yang harganya 3.000 up, 3.000 ke atas sih Bapak Ibu sekalian. Karena kalau misalnya harga harusnya 300.000, harga pengujiannya 500.000, ngapain diuji, beli baru aja kan gitu. Nah, makanya harga-harga yang 3.000 up, 5.000 up itu harus-harusnya 1 tahun dia gunakan setiap hari, dicek, dilakukan pengujian. Misalnya Bapak punya harness 100 set. Semuanya sudah 1 tahun. Kemudian dilakukan sebuah pemeriksaan pengujian gitu ya. Ternyata yang lulus uji 80. Maka yang 80 ini bisa dipakai 1 tahun ke depan. Ya, anggap tadi Bapak beli harness di tahun 2026 tapi kode produksinya 2020. Berarti cuma 4 tahun ya. Nah, tahun pertama 80 yang lulus uji. Tahun kedua 50 yang lulus uji. Boleh dipakai 1 tahun ke depan. Tahun ketiga 40 yang lulus uji. Tahun kelima, tahun keempat 10 set yang masih bagus. Nah, tahun kelima udah nggak boleh diuji. Kenapa? Karena sudah expired. Gitu ya. Jadi, kenapa kok kita harus memastikan bahwa harness yang kita gunakan itu harus sesuai? Ya, mulai dari umur dan lain sebagainya. Tujuannya agar lebih awet. Kemudian, kita sebagai tim internal nggak boleh menguji, tapi kita boleh menginspeksi. Inspeksi dilakukan 3 tahap. Ada inspeksi harian, ada inspeksi bulanan, ada inspeksi per 3 bulan. Ya. Harian, siapa yang inspeksi? Orang yang mau menggunakan. Bulanan, departemen masing-masing. Ya, pakai checklist. 3 bulan untuk mengganti color code, Pak. Misalnya 3 bulan pertama yang saya pakai ini warna hijau color code-nya. Saya pakai harness warna hijau color code-nya untuk bulan Januari sampai Maret. Januari, Februari, Maret. 3 bulan pertama hijau. Begitu masuk bulan April, warnanya jadi misalnya jadi warna coklat atau warna lain misalnya. Tapi kalau saya pakai di bulan April warnanya masih hijau, berarti harness yang saya pakai itu belum diinspeksi. Bulan berikutnya, Juli, September, kuning. Jadi kalau misalkan saya pakai warna coklat, warna hijau, berarti tandanya bulan Juli belum dilakukan inspeksi. Kemudian, triwulan terakhir, Oktober, Desember, warnanya merah. Warnanya merah identik dengan sudah 1 tahun. Ketika sudah 1 tahun, berarti dilakukan pengujian. Ketika lulus uji, kembali lagi ke warna hijau. Misalnya gini, yang 100 tadi udah merah nih Pak, diuji. Kemudian yang lulus uji 80, maka yang 80 kembali lagi ke warna hijau. Untuk memudahkan supaya rekan-rekan bisa memastikan bahwa harness yang rekan-rekan gunakan itu, oh ternyata udah berapa lama nih harnessnya nih. Tapi kalau misalkan Bapak tidak berikan color code, kode warna, pusing, susah nanti. Karena setiap kita beli harness itu nggak bareng Pak. Misalnya Pak, saya beli harness dua sesi. Ya, awal tahun sama akhir tahun misalnya. Misalnya Bapak beli awal tahun, Januari misalnya. Mulai warna hijau. Tapi kalau harness yang Bapak beli itu bulan Oktober, apakah harness yang Bapak beli, Ibu beli itu langsung warna merah? Kan tidak. Berarti Oktober Desembernya hijau, Januari Maretnya adalah coklat misalnya,
Juli Septembernya misalnya April Juninya misalnya kuning dan Juli Septembernya warna merah. Nah, karena kita tidak tahu kapan beli harnessnya, dengan setidaknya ada color code itu, setidaknya rekan-rekan bisa memastikan bahwa harness yang rekan-rekan gunakan itu adalah harness yang masih layak untuk digunakan, bukan baru. Itu A, B, dan C. C-nya apa? Connecting device. Ya, ada connecting device berupa alat penahan jatuh, salah satunya double hook lanjat with absorber. Berkali-kali tadi saya sampaikan, panjang maksimalnya 1,8 lanjatnya dan kapasitasnya 15 kilonewton dan memiliki pengait pengunci yang otomatis. Jadi kalau pengait penguncinya ini rusak, maka udah nggak efektif untuk digunakan. Cara penggunaannya sebagaimana tadi saya sampaikan, Pak, secara visual. Yang pertama, pengait harus ditambahkan lebih tinggi dari kepala, sama dong tadi valve faktor 0 ya. Kedua pengait tidak ditambahkan pada struktur yang sama, berarti kan harus berbeda. Pengait tidak ditambahkan pada struktur yang dapat menambah jarak jatuh. Semakin besar angkanya, seperti valve faktor 0, 1, 2, dan 3, semakin besar angkanya, maka akan semakin besar juga resiko cederanya. Jadi nggak boleh dicantumkan di 2, harus 0 ataupun 1. Yang keempat, kita lihat, pengait ditambahkan secara bergantian ketika bergerak. Mau naik, mau turun, vertikal, horizontal, diagonal, maka pindahkan bergantian. Yang kelima, seling angkur dapat dipergunakan apabila pengait tidak cukup lebar untuk langsung Bapak kaitkan, Ibu kaitkan langsung ke struktur. Ini kan prosedur yang diatur di Permenaker, Pak. Artinya ketika pekerja tidak menjalankan prosedur ini, teknik ini, berarti si pekerja itu tidak menjalankan apa yang telah ditentukan di regulasinya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah yang Bapak pakai itu double hook atau single hook? Berabsorber atau tanpa absorber? Iya. Saya sedikit akan paparkan kapan kita menggunakan double hook lanjat berabsorber, kapan menggunakan double hook lanjat yang tanpa absorber, kapan menggunakan single hook lanjat berabsorber, dan kapan menggunakan single hook lanjat yang tentunya yang tanpa absorber. Gitu ya. Sedikit saya paparkan. Yang pertama adalah tentunya rekan-rekan menggunakan double hook lanjat yang berabsorber. Kapan kita menggunakan? Ketika Bapak bergerak vertikal, horizontal, dan diagonal, membutuhkan perpindahan, dan ada kemungkinan Bapak mencantolkan di titik 1 ataupun 2. Ya, misalkan rekan-rekan naik ke tower sutet. Tower sutet itu kalau Bapak pakai double hook berarti bisa dipindahkan dong ya double hooknya, dengan catatan ada angkur temporarinya. Kemudian kenapa harus ada absorber? Karena kemungkinan rekan-rekan mencantolkannya di 1 dan kemungkinan rekan-rekan mencantolkan di 2. Gitu ya. Nah, menanggapi pertanyaannya Pak Muksin, kami kerja di ketinggian 2-3 meter. Tim kami bekerja pada luar area menggunakan dump truck gitu ya. Bergerak diharuskan menggunakan body harness. Nah, kalau orang tersebut pakainya double hook, jelas nggak efektif. Tetapi orang tersebut idealnya menggunakan alat penahan jatuh yang lainnya, yaitu mechanical fall arrestor, yoyo, Pak. Karena sistem mechanical fall arrestor ini sering diaplikasikan ketika memang orang tersebut melakukan pekerjaan di atas, entah itu dump truck, entah itu misalkan mobil tangki, ambil sampel dan lain sebagainya misalnya. Dan ada juga mereka membuat, katakanlah ini ada kendaraan, kita anggap ini kendaraan, mereka membuat ada semacam gantry. Nah, gantry ini untuk titik tambat dia. Kalau tetap pakai double hook, berarti ini ada yang namanya horizontal left land. Tetap di 0. Gitu ya. Dan menggunakan double hook yang jangan panjangnya 1,8 kalau memang Pak Muksin bekerja cuma 2-3 meter. Cari double hook yang lanjatnya misalnya 1 meter atau 60 cm. Tapi kalau misalnya Pak Muksin pakainya yang 1,8, ya nggak efektif dong Pak, jelas gitu. Jadi jangan melakukan sebuah rekayasa seperti Pak, kan talinya bisa disimpul Pak, kan talinya bisa diikat Pak. Ketika talinya disimpul dan diikat, maka jelas akan mengurangi kekuatan dari si alat itu sendiri. Jadi berarti tidak bisa dieliminasi, disubstitusi misalnya. Dengan cara apa? Yo, cara pakai alatnya jangan pakai double hook. Ada mobile arrestor,
ada mechanical arrester, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah ketika Pak Muhsin melakukan pekerjaan, mau nutup terpal di tangki, mau tutup terpal di dump truck, mau ngambil sampel di tangki gitu ya. Nah, berarti harus menyediakan sebuah area yang memang teman-teman terdapat adanya sebuah horizontal level. Pak, kalau di lapangan kan susah, Pak. Susah itu karena belum direncanakan. Misalnya ada dump truck di tengah-tengah site gitu ya. Maka levelnya gimana? Bisa jadi pasangkan gantri, entah dari scaffolding apapun itu, pasangkan gantri, entah scaffolding dari ataupun apapun itu, dipasanglah leveling seperti ini. Yang penting intinya bentangan horizontal leveling itu tidak boleh lebih dari 30 meter untuk satu orang. Bagaimana kalau misalnya 30 meter untuk rame-rame? Berarti bentangannya jangan 30 meter. Karena 30 meter untuk satu orang. Nah, kembali ke kasus ini, double hook lanjut with all sober adalah alat yang Bapak gunakan, Bapak pakai tujuannya supaya Bapak ada proses perpindahan dan kemungkinan Bapak ada kemungkinan teman-teman jatuh di titik satu, sejajar dengan dada atau sejajar dengan kaki. Mas Panit, di lapangan kami itu nggak pakai double hook, nggak pakai absorber. Boleh nggak? Boleh. Tapi kapan menggunakannya? Ketika Bapak bergerak, tapi ada perpindahan dan tidak boleh dicantolkan di 1 dan 2. Harus di 0 dua-duanya. Karena nggak ada absorbernya. Gitu ya. Terus yang ketiga, kalau saya pakai single hook gimana, Pak? Single hook yang berabsorber berarti tidak boleh dipindahkan. Kalau Bapak mau bergerak naik ke tower sutet pakai single hook, nggak bisa. Karena naik ke tower sutet harus ada perpindahan. Sedangkan lanjat yang Bapak gunakan cuma satu saja. Tapi boleh dicantolkan di 1, tapi boleh dicantolkan di 2. Nah, kapan kita menggunakan single hook? Ketika lantai kerjanya itu yang bergerak. Misalnya orang naik skisorlim, misalnya orang yang naik gondola. Selama orang tersebut mencantolkan ABC-nya, maka kondisinya tetap aman. Tinggal kita pastikan dia mencantolkannya di 0, 1, ataupun 2. Dan yang terakhir, single hook yang tanpa absorber berarti tidak boleh dipindahkan dan tidak boleh dicantolkan di 1 dan 2. Pertanyaannya lagi, lantas apa sih fungsi absorber? Bapak pakai alat penahan jatuh, ada absorbernya. Pertanyaannya, absorbernya untuk apa? Jangan sampai nanti misalnya Mas Anas, jangan sampai nanti misalnya Pak Musin ditanya oleh anggotanya di lapangan, Pak Musin apa sih fungsi absorber? Pak Musin jawabnya, biar jatuh kita nggak sakit. Nggak ada jatuh yang nggak sakit. Sekalipun pakai absorber, jatuh tetap akan terasa sakit. Lantas apa Pak fungsi absorber? Yang pertama, untuk mengurangi hentakan. Bukan berat badannya 70 kemudian dia jatuh terhentak kemudian cuma 10 kilo, bukan. Tujuannya agar hentakannya tidak berkali-kali. Karena kalau pakai absorber, berat badannya 70 kg, maka hentakan cuma sekali, 70 saja. Tapi kalau tidak pakai absorber, ketika berat badannya itu adalah misalnya 70, maka hentakannya 70, 60, 50, 40, 3. Lawang dikasih hentakan 70 sudah sakit, itu apalagi dikasih berkali-kali. Itu kalau nggak pakai absorber. Jadi mengurangi hentakan biar tidak berkali-kali. Yang kedua, mengurangi rusaknya komponen agar talinya tidak putus. Karena kalau pakai absorber, karena diredam tadi, hentakan cuma sekali, kecil kemungkinan dia putus. Meskipun ada kemungkinan dia putus juga sih, kemungkinan. Tapi kecil kemungkinannya. Berbeda dengan yang tanpa absorber. Bapak jatuh, ibu jatuh, hentakannya berkali-kali. Maka kemungkinan hentakan tersebut dia akan mengalami berkali-kali, maka kemungkinan besar si alat tersebut akan putus. Yang ketiga, mengantisipasi supaya angkurnya tidak jebol. Karena kalau terhentak berkali-kali, kemungkinan besar angkur jebol gitu ya. Tapi kalau misalkan dia terhentak sekali, karena ada absorbernya, memang ada juga kemungkinan dia jebol angkurnya, tapi kemungkinan lebih kecil, gitu ya. Maka dari itu, si absorber ini akan terurai untuk mengurangi hentakan tadi ketika dia mendapat beban 100 kg. Jadi alat ini kalau sudah terurai nggak boleh dipakai lagi. Nah, alat ini akan terurai ketika dia mendapat beban 100 kg. Terus bagaimana Pak supaya orang jatuh tidak terurai? Mainkan Pak vol faktornya. Titik nol. Orang mencantolkan di atas kepala.
Kalau berat badan dia 70, tidak ada hentakan, maka aman. Tidak akan terurai absorbernya. Titik satu, nyantolinya sejajar dengan dada. Begitu dia terjatuh, 1 kali lipat dari berat badannya, maka belum tercapai 100 kilonya. Tapi titik jatuh dua, orang nyantolin di kaki, begitu terjatuh 2 kali dari 70 kilogram, maka tercapai 100 kilogramnya, Pak. Maka di titik dua kemungkinan absorbernya akan terurai. Maka dari itu kesimpulannya, absorber ini dipasangkan, digunakan, dihubungkan ke alat penahan jatuh, tujuannya adalah untuk mengantisipasi ketika orang jatuh dari titik dua. Supaya tujuannya tidak terhentak berkali-kali, tujuannya tidak mengurangi rusaknya komponen dari arrester, tujuannya supaya tidak mengurangi rusaknya komponen dari, mengurangi rusaknya komponen dari si angkur. Dipasanglah energi absorber. Tujuannya apa? Supaya tidak seperti ini, Pak, berkali-kali. Nah, itulah tentunya prinsip rekan-rekan yang dipahami ketika kita menggunakan si alat penahan jatuh difungsikan ketika kita melakukan pekerjaan di ketinggian. Jadi ada A, ada B, dan ada C. Oke, izin membacakan. Mas Wanit, izin bertanya, dari semua materi yang disampaikan, apakah izin kerja, work permit benar-benar efektif? Oke. Setiap kita melakukan sebuah pekerjaan, izin. Pak Ivan, silakan. Mungkin kita bisa break sebentar dulu. Waktu istirahat dibagi. Oh, siap. Lupa Mas Ivan. Mas Ivan, oke. Kita, Mas Ivan, kita durasi berapa jam, Mas Ivan? Bu, bagaimana cara menolong diri sendiri dulu? Itu Mas Dika, kurang lebih Mas Dika. Nah, ada lagi Mas Dika, menolong korban body to body. Jadi kalau misalkan alat yang ada di gambar ini dia nggak bisa digunakan karena mungkin terlalu jauh jaraknya, maka body to body. Jadi si rescue masangin lintasan, tapi ini TKPK ya, masangin lintasan mendekat korban, dan si korban beserta si penolong itu turun bareng-bareng. Itu namanya body to body, orang ke orang. Seperti itu. Itu Mas Dika bisa. Oke, saya baca lagi. Izin, saat ini banyak hook pada body harness yang umumnya dijual memiliki kaitannya 5 cm, oke, hingga bolting. Pada saat mengaitkan ke step bolting memerlukan hook yang kecil 2 cm sama, oke. Kemudian pada saat besar, oke, sip. Ya tadi berarti Pak Kartio, terima kasih pertanyaannya. Jadi gini, kan prosedur cara penggunaan double hook yang kelima adalah memasang angkur sementara. Itu sudah ada aturannya, itu sudah ada ketentuannya. Jadi tepat sekali pertanyaan apa yang ditanyakan oleh Pak Kartiko ketika Pak Kartiko menggunakan double hooknya itu diameternya kecil, gitu ya. Untuk ball step oke lah muat, tapi begitu nyampe atas nggak muat tuh. Sedangkan tadi dikatakan tidak boleh dilingkarkan, tidak boleh dililitkan. Maka yang kelima, memasang seling angkur apabila pengait tidak cukup lebar untuk dikaitkan langsung pada struktur. Jadi sebentar. Oke, Pak Kartiko, contohnya nih misalkan. Yang saya pegang ini adalah ada seling angkur yang dari wire. Artinya angkur ini adalah angkur yang akan ditambatkan ketika orang tersebut menambatkan alat penahan jatuhnya nggak cukup langsung ke struktur. Dipasanglah ini. Jadi bisa langsung dicantolkan atau bisa langsung dicantolkan 100% tie off pada hook yang kecil tadi. Nah, yang perlu dipahami berapa kekuatan angkurnya ini ya. Kita lihat di sini ada markingnya, Pak. Markingnya kekuatannya 25 kN. Karena angkur ini kapasitasnya 25 kN, maka angkur ini sudah sangat bisa kalau kita gunakan sebagai metode media untuk mencapai prosedur teknik dan cara penggunaan double hook yang nomor 5 ini tadi. Nah, itu. Jadi ini sudah ditekankan, sudah diatur di regulasinya bahwa poin yang kelima, saat tadi Pak Kartiko tidak muat,
maka membuat yang namanya angkur sementara. Mantap. Gitu Pak Kartiko. Sip. Oke, Mas Ana sudah. Pak Musin oke. Mungkin ada yang tanya langsung? Mas Enggar, mungkin mau bertanya Mas Enggar? Monggo. Monggo silahkan teman-teman. Oke, sambil menunggu, coba saya akan perlihatkan bagaimana cara menggunakan alat penahan jatuh double hook lanjut with absorber ya, beserta work positioningnya. Kita lihat sebentar, kemudian kalau tidak pertanyaan lagi, Sobat kita Arai closing. Indonesia, perkenalkan nama saya Panitra Harjo dari Arai Indonesia. Saat ini saya akan memperagakan bagaimana cara menggunakan alat penahan jatuh yang perorangan, yaitu double hook lanjut with absorber. Sebagaimana sesuai dengan ketentuan, alat ini memiliki panjang tali lanjutnya adalah maksimal 1,8 meter, kemudian memiliki kekuatan minimal adalah 15 kN. Itu adalah ketentuan di mana diatur di Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2016. Selain itu, alat ini memiliki teknik serta cara penggunaan yang aman. Salah satunya adalah yang akan saya peragakan ketika kita bergerak baik vertikal, horizontal, ataupun diagonal. Kita lihat. Cara yang pertama yang paling dianjurkan adalah tentunya alat ini selalu terpasang pada titik yang paling baik. Fall factor yang paling ideal, yaitu di atas kepala ataupun maksimal sejajar dengan dada. Fall factor 0 atau maksimal titik jatuh 1. Itu adalah cara yang paling utama. Selain itu, maka alat ini tentunya dianjurkan untuk terpasang pada poin yang berbeda. Dengan alasan ketika yang satu gagal atau satu kemungkinan fail, maka yang satunya lagi akan kita jadi sebagai cadangan. Kemudian, ketika kita bergerak, maka pada saat kita naik satu langkah atau dua langkah, titik 0 berubah jadi titik 1 dan titik 1 berubah jadi titik 2. Maka dari itu kita pindahkan titik 2 posisi yang paling ideal berada di atas kepala. Serta saat kita bergerak, maka pindahkan alat ini secara bergantian, baik vertikal, horizontal, ataupun diagonal. Bergerak, bergantian, dan lain sebagainya. Kemudian tidak dianjurkan menambatkan alat ini pada fall factor yang berbahaya, yaitu titik jatuh 2. Di mana posisinya berada di antara pinggang sampai ke kaki. Ya, karena ketika kita terjatuh akan ada kemungkinan impact yang kita terima akan semakin besar. Dan yang terakhir, pada saat hook ini akan kita tambahkan pada struktur yang lebih besar daripada hook, maka kita dianjurkan menggunakan sebuah angkur sementara. Ya, kita coba bergerak vertikal. Kemudian ketika kita akan melakukan pekerjaan, akan tetapi kita belum sampai di lantai kerja, pada umumnya ketika seorang tenaga kerja belum nyampe lantai kerja dan mau bekerja, biasanya satu tangan pegangan struktur, satu tangan pegangan pekerjaan. Nah, bagaimana supaya meminimalisir resiko ketika orang bekerja seperti itu? Maka kita tambahkan dengan alat pemposisi kerja atau work positioning yang akan kita lingkarkan pada struktur di depan kita. Kita hubungkan seperti ini. Satu pinggang kiri, satu pinggang kanan. Kemudian tujuannya agar kita bisa melakukan pekerjaan dengan maksimal. Baik, nah saya stop di sini, kita lihat. Nah, kita lihat Pak, jadi pada saat rekan-rekan bekerja tapi belum nyampe lantai kerja, kan di tower tuh nggak ada lantai kerjanya ya.
dia harus bekerja seperti ini. Selain alat penahan jatuh yang kita tambatkan seperti misalnya double hook, tapi work positioningnya ini difungsikan untuk mencegah. Jadi biar orang itu bisa kerja pakai dua tangan dengan leluasa, maka dicegahlah, dibatasilah, di restrain seperti ini. Tujuannya satu, supaya orang ini tetap dalam kondisi stabil pada saat dia melakukan pekerjaan. Itu seperti contoh salah satunya ketika kita menggunakan alat penahan jatuh double hook dan work positioning. Baik, Mas Egi, pertanyaan Mas Egi. Izin bertanya, untuk melanjutkan sertifikasi 1 kedua, syaratnya apa? Syaratnya adalah dia punya sertifikat level 1 dan sudah mengantongi jam kerja 500 jam kerja di bidang akses tali. Satu. Bagaimana cara merekomendasikan kenaikan level? Kebutuhan. Misalnya Mas Enggar butuh tim rescue. Pilihannya dua, menyekolahkan internal ke TKPK 2 atau meng-hire orang luar untuk jadi tim rescue. Kalau misalnya Mas Egi, Mas Anit, kami di lapangan itu bekerja ketinggian, dianggap ekstrim, dan harus ada tim rescue. Dan Mas Egi sudah punya TKPK 1 dan mengantongi logbooknya, jam kerjanya 500 jam kerja di bidang TKPK. Naik level itu lebih bagus gitu ya, karena internal. Karena kalau eksternal, misalkan meng-hire rekan-rekan kami dari luar, itu rate-nya juga lumayan. Gitu ya, bisa jadi antara 600 sampai 1 juta per hari. Itu ya. Dan kerjanya bukan nungguin orang jatuh ya, tapi kerjanya membantu mengawasi. Tapi ketika terjadi ada kegagalan, TKPK level 2 sudah terlatih. Gitu Mas Egi, kurang lebih Mas Egi. Jadi kalau Mas Egi itu punya TKPK 1 dan sudah mengantongi 500 jam kerja, naik level itu alangkah lebih bagusnya. Gitu Mas Egi. Gitu ya. Eh baik, teman-teman kalian, ya kita lanjutkan kapan-kapan lagi. Kemudian kebetulan saya punya channel YouTube yang sharing-sharing tentang bekerja ketinggian dan scaffolding. Jadi kalau mau nonton ya silakan ditonton, nggak perlu di like and subscribe dan sebagainya. Yang penting itu menjadi konsumsi teman-teman agar teman-teman tentunya juga bisa merefresh kembali, karena namanya bekerja ketinggian ilmunya itu ilmu terapan. Kalau tidak diterapkan lupa, tapi tidak butuh waktu yang lama untuk kita merefresh kembali ketika rekan-rekan mungkin mau merefresh kembali. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mas Enggar terima kasih, dan para pimpinan yang lain terima kasih, Mas Ipan makasih, sampai ketemu lain waktu dan lain kesempatan. Akhir kata dari saya, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati rekan-rekan sekalian ataupun penyampaian saya yang kurang baik, kurang sopan, mohon dimaafkan. Itu adalah merupakan kelemahan saya sebagai umat manusia, karena kesempurnaan hanya milik Allah yang di atas. Saya tutup dan saya kembalikan ke panitia. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Jadi Apa tuh, Pak? sangat bermanfaat sekali untuk materi untuk hari ini. Pak Panit ini selain pemateri ada di YouTube channelnya juga, dan juga temannya agam agam Rinjani mungkin juga ya. Kalau gitu kita masuk di sesi tadi sudah pemateri tanya jawab, kemudian kita masuk di yang ditunggu-tunggu ini games. Kalau begitu bagian games dan juga bagi-bagi hadiah ini saya serahkan ke Pak Enggar. Silakan Pak Enggar. Ya, terima kasih Pak Ivan. Ya, terima kasih juga ke Pak Pani Terharjo ya. Ya, materinya sangat mendalam ini. Mudah-mudahan ya teman-teman bisa menangkap ya. Banyak pertanyaan juga tadi ya dari teman-teman, Mas Musin, Mas Ahnas, Mas Dika Evano, Mas Kartiko, dan Mas Egi ya. Ada 5 orang penanya, nanti berhak mendapatkan hadiah. Nanti kontak Bu Hana ya. Mbak Hana bisa minta kontaknya di kolom chat ya. Kayak gitu. Oke, 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 oke. Terus kemudian ya ini dalam merayakan bulan ketiga ya. Jadi kami ada sedikit kuis ya, gitu ya. Jadi kuisnya itu berupa Google Form pilihan ganda, gitu ya. Jadi nanti teman-teman kerjakan, kami beri waktu 15 menit. Seperti itu ya. Jadi saya ulangi, ini ada kuis dari kami, pilihan ganda Google Form, kita beri waktu 15 menit, langsung kita tentukan pemenangnya. Seperti itu ya. Jadi materinya nggak hanya terkait ketinggian untuk kali ini, tapi terkait pesan-pesan dan budaya K3 yang udah kita
sosialisasikan gitu ya. Jadi inputannya teman-teman itu kan kita share juga tuh pesan keselamatan harian dari EVP. Nah, mudah-mudahan itu ada yang melekat lah ya di kita gitu ya. Oke, baik. Ini masih berapa peserta? 66 peserta. Oke, siap, siap, siap. Kalau gitu langsung kita mulai ya. Jadi saya post linknya di kolom chat Zoom ya. Jadi bukan di grup WA ya, di kolom chat Zoom. Jadi yang kalau tidak join Zoom berarti tidak bisa ngikuti ya, Ed ya. Jadi saya post di situ. Nanti di jam 1:13:45 atau semenit lagi ya saya post ya. Kemudian teman-teman setelah kerjakan sampai jam 14:00 langsung kita umumkan pemenangnya saat itu juga ada 3 orang pemenang. Seperti itu. Baik ini monggo teman-temannya kalau ada yang mau diundang kembali hadir Zoom dipersilakan. Itu Pak Andi juga boleh ikut ya, Pak Andi ya. Itu. Ya, tolong Pak Andi di woro-woro lagi di grup Pak Andi biar ikut masuk ke Zoom. Nah, ini supaya dapat hadiah. Dari saya ada 3 pemenang. Nah, infonya dari SI juga bakal ada pemenang tambahan gitu ya, Pak. Ini main lempar-lemparan ini. Ini PIC-nya ini. Pak Fauzan gimana Pak Fauzan PIC-nya ini? Pak Fauzan. Ya, Ya Pak, isi ada 3 pemenang juga Pak nanti. oke, ya mantap, mantap, mantap. Oke, sudah jam 1:45 ya. Saya share soalnya, jadi teman-teman langsung klik ya nanti ya. Saya- kok ini kok nggak ikut? Ya. Hmm, bentar. Oke, yes. Linknya sudah masuk, silahkan teman-teman kerjakan. Kami tunggu jam 14:00 langsung kita pilih. Kriteria pemenang yaitu skor tertinggi di waktu 15 menit tersebut. Terima kasih. Hadiahnya umroh ya bagi yang mampu. Ya, berupa brosurnya Pak, itu Pak.